بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره الكافرون. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إقرارا به وتوحيدا. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فأهلا وسهلا ومرحبا بكم. Ana ucapkan kepada segenap jamaah yang dimuliakan Allah, ikhwani al-kiram wa akhwati al-karimat yang ana cintai dan muliakan, rahimani Allah wa iyyakum wa baraka fikum. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Jalla wa Ala yang kembali mempertemu dan mengumpulkan kita di salah satu dari taman-taman syurga Majelis Ilmu Agama, dan di dalam salah satu dari rumahnya yang mulia ini, serta di dalam hari-hari dunia yang terbaik, di hari-hari yang disabdakan oleh Nabi SAW di dalam hadis riwayat Al-Imam Al-Bukhari dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, ma min ayyamin al-amalu salihun fihi ahabba ila Allah min hadhihi al-ayyam. Tiada hari-hari di mana amalan saleh di dalamnya lebih dicintai oleh Allah daripada hari-hari ini, 10 awal Dzulhijjah. Mendengar sabda beliau tersebut, maka sebagian sahabat menjawab, walal jihadu fi sabilillah ya Rasulullah. Apakah jihad di jalan Allah juga tidak dapat mengalahkan keutamaan amal saleh di 10 awal Dzulhijjah? Qala wala jihadu fi sabilillah illa rajulun kharaja bi nafsihi wa malihi falam yarji' min dzalika bi syai'. Bahkan jihad di jalan Allah sekalipun tidak dapat mengalahkan keutamaan amal saleh di 10 awal Dzulhijjah, kecuali seorang mujahid yang keluar membawa nyawa dan hartanya dan tiada yang kembali darinya sedikit pun. Di hari-hari yang disabdakan oleh Nabi SAW di dalam hadis Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma yang diriwayatkan oleh Al-Imam Ahmad, ma min ayyamin al-amalu salih fihi ahabba wa a'zama inda Allah ajra min hadhihi al-'ashr. Fa'akthiru fihi min at-tahlil wat-takbir wat-tahmid. Maka perbanyaklah oleh kalian tahlil, takbir dan at-tahmid. Ucapan la ilaha illallah, Allahu akbar, walhamdulillah. Dan juga jamaah yang dimuliakan Allah, di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam At-Tirmidzi atau Ahlus Sunan, Nabi SAW bersabda, afdhul ayyamid dunya al-'ashr. Sesungguhnya sebaik-baik hari dunia adalah 10 awal Dzulhijjah. Beramal saleh di 10 awal Dzulhijjah itu lebih afdal daripada beramal di 10 hari terakhir dari bulan Ramadan. Berbeda dengan amalan di 10 malam terakhir dari bulan Ramadan. Maka amalan di 10 malam terakhir dari bulan Ramadan lebih afdal daripada malam-malam yang lainnya. Tapi untuk harinya, maka tiada hari yang lebih dicintai dan lebih agung di sisi Allah suatu amalan saleh di dalamnya daripada 10 awal Dzulhijjah. Oleh karenanya para ulama mengatakan, dari sisi hari maka hari-hari dunia terbaik adalah 10 awal Dzulhijjah dan lebih baik daripada hari-hari Ramadan. Namun dari sisi malam, maka malam yang terbaik adalah malam-malam Ramadan, dan yang terbaiknya adalah 10 malam terakhir dari bulan Ramadan. Oleh karenanya para ulama mengatakan, di antaranya Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, sebagian kaum muslimin terkejut dan kaget kalau kita mengatakan 2 rakaat salat sunnah di hari-hari 10 awal Dzulhijjah itu lebih besar pahalanya daripada 2 rakaat salat sunnah di hari-hari 10 terakhir Ramadan. Kenapa mereka terkejut? Karena sedikitnya para penceramah agama yang menyampaikan keutamaan 10 awal Dzulhijjah kepada kaum muslimin. Bahkan orang-orang yang semangat beribadah kepada Allah di bulan Ramadan dan di luar Ramadan, tetapi sebagian mereka ketika melewati hari-hari terbaik ini 10 awal Dzulhijjah, seakan hari-hari tersebut bukanlah hari-hari yang istimewa. Semangat ibadahnya itu tidak meningkat. Padahal sebelum 10 awal Dzulhijjah dia adalah orang yang semangat beribadah. Maka kita bersyukur kepada Allah Jalla wa Ala yang mempertemu dan mengumpulkan kita kembali di dalam taman dari taman-taman syurga dan di dalam rumah Allah Jalla wa Ala serta di hari-hari terbaik ini. Maka majelis ilmu agama di hari-hari ini lebih besar pahalanya daripada majelis ilmu agama di selain hari-hari ini. Dan majelis ilmu agama merupakan amalan saleh
ya, yang sangat afdal, bahkan banyak dari ulama dahulu mengatakan lebih afdal dari seluruh amalan-amalan yang sunnah. Afdalut ta'at ba'dal wajibat. Menuntut ilmu agama sebaik-baik ketaatan setelah ibadah-ibadah yang wajib. Bahkan seorang sahabat yang bernama Abdullah bin Abbas atau Abdullah bin Mas'udin radhiyallahu anhu mengatakan mudzakaratul ilmi sa'atan khairun min ihya'il lail. Mengulang-ulang ilmu agama lebih baik, lebih besar pahalanya, walaupun sesaat saja daripada salat malam semalam suntuk. Bahkan teriwayatkan dari Abu Hurairah juga semaknanya dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhuma. Mereka mengatakan satu bab dari ilmu agama lebih aku cintai daripada 1000 rakaat salat sunnah. Ini dinukilkan oleh banyak ulama, di antaranya di dalam kitab Tadhkiratus Sami dan ulama-ulama lain yang menuliskan keutamaan majelis ilmu agama. Maka insyaAllah ta'ala kita lanjutkan kembali kajian rutin kita membaca kitab Al-Fawaid karya Al-Imam Ibn Al-Qayyim rahimahullahu ta'ala. Dan kita masih di pembahasan kandungan surat Al-Qaf, surat Qaf, dan renungan-renungan yang seyogyanya kita renungkan dari surat Qaf. Di pertemuan yang sebelumnya, alhamdulillah dari ayat pertama sampai ayat terakhir dari surat Qaf telah jabah baca ya, dan sudah kita ketahui juga makna dan arti dari ayat pertama sampai dengan ayat terakhir di dalam surat Qaf. Berikut ini Al-Imam Ibn Qayyim rahimahullahu ta'ala akan menjelaskan kepada kita beberapa kandungan dan renungan yang seyogyanya menjadi bahan renungan untuk kita semua dari surat Qaf ini. Namun sebelum ana membaca apa yang beliau sebutkan, ana sebutkan terlebih dahulu secara global, karena di antara metode penyampaian ilmu agama adalah menjelaskannya secara global sebelum menjelaskannya secara terperinci. Surat Qaf adalah surat yang menjelaskan kepada kita secara umum ada kekuasaan, keesaan, dan kesempurnaan nama-nama dan sifat-sifat Allah Jalla wa'ala yang menunjukkan bahwa Allah maha mampu dan sangat mudah bagi Allah untuk menciptakan langit dan bumi dan apa yang ada di antara keduanya. Jika langit dan bumi yang begitu besar alam semesta ini sangat mudah bagi Allah untuk mencipta, mengatur dan menyusunnya dengan tanpa tertimpa kelelahan sedikit pun, apalagi sekedar menghidupkan manusia yang telah mati, apalagi sekedar mengumpulkan tulang belulang manusia yang telah mati untuk dibangkitkan dan digiring kepada padang mahsyar. Juga di dalam surat Qaf ini Allah Jalla wa'ala mengingatkan kita akan penguasaannya kepada kita semua. Di mana Allah Jalla wa'ala menyebutkan di sebelah kanan dan di sebelah kiri kita 24 jam ada malaikat yang selalu mengontrol ucapan dan perbuatan kita. Yang sebelah kanan akan mencatat semua kebaikan yang kita lakukan, dan yang di sebelah kiri akan mencatat semua kejelekan yang akan kita lakukan. Ma yalfidhu min qawlin illa ladaihi raqibun atid. Sehingga tidak ada satupun kalimat, satu huruf yang keluar dari mulut kita kecuali akan dicatat oleh malaikat. Ketika ayat ini diingatkan kepada salah satu dari ulama salaf, di antaranya adalah Imam Ahmad. Ketika beliau sempat menjerit karena kesakitan, maka ada yang bertanya, apakah jeritan seorang yang sakit akan ditulis oleh malaikat yang berada di sebelah kanan atau kirinya, wahai Imam Ahmad? Maka seketika itu beliau pun terdiam dan menahan dirinya untuk tidak menjerit karena kesakitan yang beliau rasakan. Meskipun kata Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin ketika menjelaskan kisah tersebut, jeritan orang sakit tidaklah tertulis sebagai pahala atau dosa kalau itu jeritan yang sifatnya tabiat, bukan sebagai keluhan dan protes terhadap takdir Allah Jalla wa'ala. Akan tetapi semua kalimat akan ditulis. Yang baik akan menjadi pahala dan yang buruk akan menjadi dosa. Idh yatalaqal mutalaqiyani 'anil yamini wa 'anil shimali qa'id. Kalian harus selalu ingat bahwa di sebelah kanan dan kiri kalian ada dua malaikat yang selalu menyertai kalian 24 jam. Nah, kalau kita menyadari ini, maka hendaknya kita selalu semangat beribadah kepada Allah dan takut melakukan dosa. 24 jam sedetik pun ya tidak akan meninggalkan kita. Di saat kita melakukan satu kebaikan dan tidak ada satupun manusia yang mengetahuinya, maka ketahuilah Allah mengetahuinya. Dan ada malaikat di sebelah kanan kita yang telah mencatatnya. Demikian juga ketika kita melakukan kejelekan.
Meskipun di dalam kegelapan malam dan tiada yang mengetahuinya dari manusia kecuali kita. Maka Allah Al-Alim Maha mengetahuinya, dan di sebelah kiri kita ada malaikat yang menyaksikan maksiat yang kita lakukan dan mencatatnya. Oleh karenanya ketika seorang saleh dari ulama salaf dahulu digoda dan dirayu oleh seorang wanita untuk berzina dengannya, dan wanita tersebut berkata kepadanya, di dalam kegelapan malam seperti ini tidak ada manusia yang mengetahui apa yang akan kita lakukan. Maka orang saleh tersebut pun mengatakan, innalladzi khalaqadh-dhilama yarani. Sesungguhnya zat yang telah menciptakan kegelapan malam ini saat ini sedang melihat dan menyaksikan kita. Maka dia pun menolak ajakan wanita tersebut untuk berzina dengannya. Juga di dalam surat Qaf, Allah Jalla wa'ala mengingatkan kita tentang kematian. Sesuatu yang kita berusaha lari darinya dan bersikap lalai darinya, ia pasti akan mendatangi kita, seperti firman Allah Jalla wa'ala di dalam ayat ke-22, di mana Allah berfirman, laqad kunta fi ghaflat, atau sebelumnya ya, di ayat 19 ya. Dan itu masih berkaitan ya. Allah berfirman, wa jaa sakaratul maut bil haqq dzalika ma kunta minhu tahid. Dan ingatlah olehmu tatkala sakaratul maut datang. Sesungguhnya sakaratul maut yang datang itu benar-benar adanya. Sekalipun sebagian orang hari ini berusaha lari darinya, berusaha untuk tidak mengingatnya. Bahkan sebagian manusia saking benci kepada kematian, tidak mau ada ceramah yang membahas tentang kematian. Bahkan ceramah agama sekalipun kalau bisa jangan sampai menyinggung masalah kematian. Saking lalainya sebagian orang jamaah. Padahal logikanya jamaah, kalau mau dengar ceramah agama maunya juga yang kocak, yang ketawa ketiwi. Padahal selain ceramah kita juga sudah sering ketawa ketiwi, ya kan? Di warung kopi ketawa ketiwi, di rumah bisa ketawa ketiwi, di kantor bisa ketawa ketiwi. Masa sudah khutbah Jumat maunya juga yang ketawa ketiwi dan yang kocak. Udah giliran ceramah agama maunya juga yang kocak. Selalai itu sebagian manusia. Maka Allah ingatkan di dalam ayat ini. Wa ja'at sakaratul maut bil haqq. Dan datanglah sakaratul maut. Dan itu benar adanya. Dan sakaratul maut itu bukan sesuatu yang boleh kita remehkan. Karena Nabi SAW sendiri di hari-hari terakhir beliau wafat. Beliau pernah meminta sebejana air. Kemudian beliau memasukkan kedua telapak tangannya ke dalam gayung yang berisikan air tersebut. Kemudian mengusapkan wajahnya dengan kedua tangan tersebut sembari mengucapkan La ilaha illallah inna lil mauti sakarat. Tiada sesembahan yang berhak diibadahi kecuali Allah. Sesungguhnya kematian itu sakarat. Menyakitkan. Sangat menyakitkan. Dan beliau mengucapkan sabda beliau tersebut sebanyak 3 kali berulang kali dalam Sahihul Bukhari. Dan itu detik-detik terakhir sebelum beliau wafat. Nah, bahkan di dalam hadis Anas bin Malik radhiyallahu anhu, riwayat Al-Imam Al-Bukhari dan dicantumkan oleh Al-Imam Nawawi dalam kitab Riyadhus Shalihin pada bab sabar. Ketika putri tercinta Nabi kita SAW, buah hati beliau dan darah dagingnya, Fatimah bintu Muhammad radhiyallahu anha wa sallallahu alaihi wasallam, menyaksikan ayahandanya sedang mengalami sakaratul maut. Maka beliau pun mengatakan, wa karba abata, betapa gentingnya keadaanmu wahai ayahanda saat ini. Artinya Nabi pun merasakan kegentingan sakaratul maut. Di antara hikmahnya kata para ulama agar menghibur seorang muslim atau muslimah yang mengalami sakaratul maut. Atau ketika dia sedih melihat ayah, ibu atau orang yang dia cintai mengalami betapa beratnya sakaratul maut, dia akan terhibur dan mengingat bahwa manusia terbaik semenjak Allah menciptakan alam semesta ini pun pernah mengalami sakaratul maut. Nah, sakaratul maut itu tidak menunjukkan su'ul khotimahnya seseorang. Bahkan Al-Imam Ibnu Qayyim mengatakan andai kata ada seorang muslim atau muslimah yang bertakwa kepada Allah matinya mengalami sakaratul maut dengan kegentingan, maka itu sebagai penghapusan dosa, pengangkat derajat, dan itu kegentingan terakhir baginya sebelum dia mendapatkan nikmat alam kubur.
Dan jika dia tidak mendapatkan kepedihan pada sakaratul maut, maka itu adalah keindahan yang pertama Allah berikan untuknya sebelum dia mendapatkan keindahan yang lebih sempurna setelah itu dari nikmat kubur. Karena Nabi sendiri mengalami sakaratul maut. Sehingga Fatimah yang menyaksikannya mengatakan, wa karba abata. Karb, betapa gentingnya keadaanmu wahai ayahanda. Maka Nabi SAW menjawab, laisa ala abika karbun ba'dal yaum. Wahai anakku, tidak akan ada kegentingan lagi terhadap ayahmu setelah ini, setelah hari ini. Maka Nabi pun wafat. Begitu Nabi SAW wafat dan menghembus nafasnya yang terakhir, maka darah dagingnya, putri tercintanya dan buah hatinya Fatimah radhiyallahu anha pun mengatakan, ajaba ya abatah, ajaba rabban da'ah. Wahai ayahanda, engkau telah memenuhi panggilan Rabbmu. Ya abatah jannatul firdausi ma'wah. Wahai ayahanda, syurga firdaus adalah tempatmu. Ya abatah ila Jibril nana'ah. Wahai ayahanda, kepada Jibril kami akan beritahukan, engkau telah wafat. Karena selama ini Jibril datang karena adanya Nabi Muhammad SAW. Ini pengungkapan yang menyebutkan, yang menunjukkan betapa kokohnya Fatimah radhiyallahu anha ketika menyaksikan ayahandanya Nabi tercinta kita SAW wafat. Dan ini menunjukkan kepada kita betapa berhasilnya Nabi kita SAW mendidik anggota keluarganya dan khususnya anak-anaknya dan terkhusus lagi anak perempuannya. Sehingga mereka bisa tegar menghadapi ujian dan cobaan meskipun dengan wafatnya manusia tercinta dan teragung di sisi mereka. Terkhusus di sini adalah ayahanda Fatimah Nabi tercinta kita SAW. Ini menerangkan kepada kita jamaah yang dimuliakan Allah bahwasanya sakaratul maut itu benar adanya dan tidak bisa diremehkan. Nah, dan Allah Jalla wa Ala mengingatkan kita di sini, dzalika ma kunta minhu tahid. Itulah yang kamu selalu berusaha lari darinya. Karena keumuman manusia benci dan takut kepada yang namanya kematian. Dan itu perkara yang tabi'i. Selama rasa takut dan kebencian dia kepada kematian sifatnya tabi'i manusiawi, maka tidak tercela. Kecuali takut kepada kematian tersebut telah menyebabkan dia memprioritaskan dunia daripada akhirat. Menjauh dari Allah, bermaksiat kepadanya, barulah tercela. Oleh karenanya ketika Nabi SAW bersabda di dalam hadis riwayat Al-Imam Al-Bukhari, dan hadis tersebut dicantumkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dalam bahasan yang bernama Ar-Riqaq, hadis-hadis yang melemah lembutkan hati. Beliau menyebutkan hadis Aisyah radhiyallahu anha. Suatu ketika Nabi SAW bersabda, man ahabba liqa Allah ahabba Allah liqa'ah. Wa man kariha liqa Allah kariha Allah liqa'ah. Barang siapa yang mencintai pertemuan dengan Allah, maka Allah pun mencintai pertemuan dengannya. Dan barang siapa yang membenci pertemuan dengan Allah, maka Allah pun membenci pertemuan dengannya. Mendengar sabda tersebut, maka Ibunda Aisyah radhiyallahu anha pun bertanya, ya Rasulullah, inna lanakrahul maut. Wahai Rasulullah, semua manusia benci kepada kematian. Kemudian Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin ketika mensyarah hadis ini dalam syarah Sahih Al-Bukhari mengatakan, ini adalah amrun tabi'i. Adalah manusiawi. Bahkan hewan sekalipun berusaha lari dari yang namanya kematian. Maka Nabi pun menjawab dan menjelaskan maksud dari sabda beliau tersebut. Beliau pun mengatakan bahwasanya seorang mukmin ketika telah datang kematian kepadanya, maka diperlihatkan kepadanya nikmat-nikmat alam kubur dan yang akan datang setelah itu. Maka tiada sesuatu yang lebih dia cintai daripada apa yang akan dia alami setelah itu. Sehingga dia pun mencintai pertemuan dengan Allah, maka Allah pun mencintai pertemuan dengannya. Sedangkan hamba yang kafir ketika telah datang kematian kepadanya dan diperlihatkan kepadanya azab-azab di alam kubur yang akan dia alami, maka tiada sesuatu yang lebih dia benci daripada keadaan yang akan dia alami setelah itu. Maka dia pun membenci pertemuan dengan Allah, maka Allah pun membenci pertemuan dengannya. Akan tetapi jamaah yang dimuliakan Allah,
berita gembira tersebut tidak akan mungkin kita dapatkan kecuali kita mati dalam keadaan istiqamah. Berita gembira tersebut yang membuat seseorang langsung ingin segera bertemu dengan Allah dan merindukan pertemuan dengannya, itu tidak akan mungkin dia dapatkan kecuali dia mati dalam keadaan husnul khatimah, istiqamah di atas agama Allah. Allah Jalla wa'ala berfirman di dalam surat Fussilat di ayat ke-30 sampai dengan ayat 33, innal ladzina qalu rabbuna Allahu thumma istaqamu tatanazzalu alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun nahnu awliya'ukum fil hayatid dunya wa fil akhirah wa lakum fiha ma tashtahi anfusukum wa lakum fiha ma tad'un nuzulan min ghafurir rahim. Sesungguhnya mereka yang berkata Rabb kami adalah Allah, kemudian mereka istiqamah. Istiqamah kata para ulama di antara Imam Ibnu Qayyim, istiqamah di dalam menjalankan perintah-perintah Allah. Dan ingat, perintah Allah yang paling agung adalah tauhid. Dan istiqamah di dalam meninggalkan larangan-larangan Allah. Dan larangan Allah yang paling keras adalah syirik. Nah, mereka istiqamah maka tatanazzal. Yang pernah belajar bahasa Arab akan faham. Makna tatanazzal, sighah mubalaghah. Yang menunjukkan turunnya silih berganti dan berduyun-duyun. Al-malaikah. Yang pernah belajar bahasa Arab juga memahami al-malaikah adalah kata jama'. Dan dia termasuk jama' yang sighah muntahal jumu'. Yang tidak terbatas berapa banyaknya. Minimalnya 3. Menunjukkan malaikat yang akan datang itu tidak sedikit. Tetapi banyak. Sehingga Allah menggunakan kalimat tatanazzal. Mereka silih berganti turun menurun. Mereka turun berduyun-duyun. Malaikat, para malaikat-malaikat yang begitu banyak. Akan berkata kepadanya, kamu tidak usah takut. Maksudnya kata ulama tafsir, terhadap apa yang akan engkau alami setelah ini. Wala tahzamun, kamu jangan bersedih. Kata para ulama tafsir, maksudnya terhadap anak istri, anggota keluarga, harta atau perkara dunia lainnya yang akan engkau tinggalkan. Jadi jamaah jangan kita kira orang yang meninggal itu kalau dia saleh, ayah, ibu, istri, anak atau suami anti, dia akan bersedih karena akan berpisah dengan kita lah. Yang sedih kita yang akan ditinggalkan olehnya. Adapun ia yang sudah menyaksikan malaikat maut datang dan dia orang yang istiqamah di atas agama Allah, maka demi Allah tidak ada yang lebih dia cintai saat itu selain daripada nikmat alam kubur, dan tidak ada yang lebih dia cintai saat itu selain daripada pertemuan dengan Allah. Tetapi beliau sangat dekat sama anggota keluarganya. Para malaikat akan berkata kepadanya, wala tahzanu, kamu tidak usah sedih, tidak usah gelisah terhadap orang-orang yang kamu cintai. Harta atau perkara dunia akan kamu tinggalkan. Allah dan Allah yang akan menjaga mereka. Allah yang memberikan jaminan penjagaan untuk mereka. Dan inilah rahasia kenapa Nabi Khidir alaihi salam ketika meruntuhkan sebuah bangunan dengan tujuan agar 2 anak yatim dapat mengambil harta yang ditinggalkan oleh ayah mereka di bawah reruntuhan tersebut. Beliau mengatakan wa kana abuhuma salihah. Ayah 2 anak yatim ini adalah orang saleh. Seakan tidak ada konotasi antara penyebutan ayahnya orang saleh dengan alasan kenapa beliau meruntuhkan bangunan itu agar kedua anak yatim dapat mengambil hartanya. Tetapi kata para ulama tafsir ada konotasinya, ada rahasianya. Beliau sebutkan demikian untuk menjelaskan bahwa sebab Allah menjaga harta anak yatim ini yang mereka wariskan dari ayah mereka karena kesolehan ayah mereka. Sehingga harta yang ia tinggalkan Allah jaga dan sampai kepada anak keturunannya dan dapat mereka pergunakan di jalan yang Allah cintai. Wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Berita gembira yang ketiga dari para malaikat kepada orang tersebut adalah wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Bergembiralah engkau dengan syurga yang pernah dijanjikan kepadamu. Nahnu awliya'ukum fil hayati dunya wa fil akhirah. Kami adalah wali-wali engkau. Orang-orang yang menemanimu dan menyertaimu ketika di dunia karena iman dan amal salehnya. Dan kami juga yang akan menyertaimu di alam akhirat. Dan ingat hadis Nabi yang berbunyi inna hadhil qubur awwalu manazilil
akhirah. Alam kubur adalah alam akhirat yang pertama. Dan kami juga yang akan menjadi wali-walimu di dalam akhirat. Di dalam akhirat ini kalian akan mendapatkan apa saja yang diinginkan oleh jiwa kalian. Sebelum berkata dan meminta, Allah telah memberikan kepada kita apa yang kita inginkan. Walakum fiha ma tad'un, dan di dalam akhirat kalian akan mendapatkan apa saja yang kalian minta. Nuzulam min ghafurir rahim, sebagai balasan pemuliaan dan anugerah dari Allah kepada kalian yang Maha Pengampun lagi Maha Pengasih. Kalau Bapak Ibu membuka tafsir Al-Imam Ibnu Katsir, tafsir Al-Qur'anil Azim, atau tafsir Al-Imam Al-Baghawi dan yang lainnya, ketika menjelaskan ayat ini, maka para ulama menjelaskan bahwa 3 berita gembira tadi yang disampaikan oleh para malaikat kepada seorang hamba yang istiqamah itu pada beberapa kondisi. Yang pertama, ketika ia sudah menyaksikan kematian di depan matanya. Artinya masih di dunia, namun sudah menyaksikan kematian. Malaikat datang mencabut nyawanya. Maka akan ada malaikat-malaikat Allah yang turun silih berganti dan berduyun-duyun dari langit atas perintah Allah untuk menemani dia yang akan dicabut nyawanya oleh malaikat maut. Adakah keberuntungan yang lebih besar dari ini jemaah? Hah? Sekarang andai kata Anda seorang pejabat tertinggi di dunia ini, memiliki 1 juta pasukan elit paling setia kepada Anda. Bisakah mereka menemani Anda ketika Anda didatangi oleh malaikat maut untuk mencabut nyawa kita? Nggak bisa aja. Andai kata salah satu di antara kita memiliki jutaan pasukan tersetia, loyalitas tanpa batas kepadanya. Walaupun itu bohong di dunia. Karena sedang punya jabatan. Coba kalau udah nggak punya jabatan. Apalagi pas punya jabatan dulu pelit sama anggota. Ya. Setelah nggak punya jabatan 10 kali ente telepon belum tentu mereka angkat. Nah, bahkan mungkin WA Bapak diarsip oleh mereka biar nggak ketahuan ada WA Bapak. Iya, itu fakta kan di dunia ini. Betapa banyak anggota dikorbankan oleh pimpinannya dan betapa banyak pimpinan dijebak oleh anggotanya. Ya, bohong itu semua, loyalitas tanpa batas karena masih ada dunia yang diharapkan. Tapi kalau ada satu dunia atau jabatan yang diperebutkan, loyalitas tanpa batas itu akan hilang. Semuanya pakai jurus kodok. Apa jurus kodok ya? Ya. Tidak ada yang bisa mendustakan itu dan mengingkari fakta itu. Itu sudah Allah beritakan dalam Al-Quran dan As-Sunnah. Ya, bahwa dunia ini membuat manusia menjadi kejam dan bengis. Nah, ikhwani al-karam wa akhwati al-kariman, siapa yang bisa menemani kita seperti itu jemaah? Malaikat maut datang, kita sudah menyaksikannya. Ya, nyawa kita ditarik, dicabut oleh malaikat maut. Siapa yang bisa menemani kita dan menghibur kita? Jangankan orang lain, istri, anak yang sangat mencintai kita sekalipun cuma bisa meraung-raung, hanya bisa menjerit-jerit. Hanya bisa menangis melihat ayah yang sedang mengalami sakaratul maut. Tetapi jika Anda istiqamah di atas agama Allah, Anda tidak perlu khawatir. Akan ada malaikat dengan jumlah yang begitu banyak, tidak ada yang mengetahui berapa banyaknya kecuali Allah. Akan datang menemani Anda yang sedang dicabut nyawanya oleh malaikat maut. Mereka akan duduk di sebelah kanan, di sebelah kiri, di kaki dan kepala Anda. Mereka datang atas perintah Allah. Mereka yang akan berkata kepada telinga Anda tidak usah takut terhadap apa yang akan Anda alami setelah ini. Anda tidak usah sedih terhadap dunia, keluarga, harta yang akan engkau tinggalkan. Tetapi berbahagialah Anda dengan syurga yang pernah dijanjikan kepada Anda. Sebab istiqamah. Yang kedua kata para ulama tafsir, dia dibangkitkan dari kuburannya dan digiring ke padang mahsyar. Dalam keadaan tidak tersunat, tidak dia beralas kaki dan tidak berpakaian sehelai benang pun dan matahari sejarak 1 mil darinya. Maka akan ada malaikat-malaikat Allah yang datang menemaninya dan menghiburnya dengan berkata demikian. Seperti yang Allah sebutkan di ayat 30 sampai dengan ayat 33 dari surat Fussilat tadi. Berkat istiqamah. Artinya jamaah yang dimuliakan Allah, meskipun sakaratul maut itu berat dan benar adanya, namun bukan berarti itu menjadi azab bagi seorang mukmin dan mukminah yang mati dalam keadaan istiqamah. Akan tetapi Allah ingin mengingatkan, jangan terlalu lalai dengan terlalu terpesona dan diperbudakkan oleh dunia ini. Karena kematian itu benar adanya. Ikhtiar apapun yang kalian lakukan untuk lari dari kematian, kematian akan datang menjemput kalian.
Qul innal mauta alladhi tafirruna minhu fa innahu mulaqikum. Sesungguhnya kematian yang kalian berusaha lari darinya, dia akan menjemput kalian. Bahkan ada sebagian orang jamaah dimulakan Allah meninggal dan dia sedang tidur di tengah-tengah anggota keluarganya. Bahkan ada orang meninggal dan dia sedang melakukan perjalanan kontra intelijen yang jahat. Jatuh helikopternya, meninggal dia. Padahal perjalanan yang sedang dia lakukan adalah perjalanan yang jahat. Perjalanan kontra intelijen dan perjalanan konspirasi yang dapat menghilangkan nyawa manusia. Dia dulu yang dihilangkan nyawanya oleh malaikat maut. Nyawa dia dulu yang dicabut oleh malaikat maut. Nah. Qul innal mauta alladhi tafirruna minhu fa innahu mulaqikum. Kematian yang kalian berusaha lari darinya akan menjemput kalian. Kemudian kalian akan dikembalikan kepada Allah yang maha mengetahui perkara ghaib dan syahadah. Fayunabbi'ukum bima kuntum ta'amalun. Kemudian Allah akan beritahukan kepada kalian seluruh amalan yang telah kalian lakukan. Semua terpapar di dalam lembaran catatan amalan kita. Per detik dari waktu yang kita lewati di dunia ini akan tertulis jamaah. Meskipun kita sendiri akan melupakannya. Bahkan ada ayat yang lebih keras dari itu jamaah. Di dalam surat An-Nisa Allah berfirman, "Aynama takunu yudrikumul maut walau kuntum fi burujim musyayyadah." Dimanapun kalian berada, kematian akan menemui kalian meskipun kalian sedang bersembunyi di dalam benteng-benteng yang sangat kokoh. Kematian akan menemui kalian. Ya jamaah, tidak ada yang memprediksi di masa itu Raja Persia yang sudah mengirim beberapa algojonya untuk menjemput paksa Nabi kita untuk dieksekusi. Sebelum algojonya keluar dari kota Madinah, sudah datang berita Raja Persia mati disembelih oleh anak kandungnya sendiri. Padahal anak kandungnya bukan muslim, majusi juga. Kalau Allah sudah berkehendak. Siapa yang pernah memprediksi akan mati di tangan anak kandungnya yang sangat dia cintai dan selama ini juga mencintainya. Itulah kalau Allah sudah berkehendak. Namrud dengan apa Allah matikan zaman? Seekor lalat. Ya, bukan dengan diracun, ditembak, dibunuh, diculik. Enggak, dengan seekor lalat. Masuk melalui hidungnya, menembus otaknya dan itu lalat Allah biarkan hidup dan bergerak-gerak di dalam otaknya selama 400 tahun. Diriwayatkan oleh Tabrani namun sanadnya tidak ada yang sahih. Sehingga ulama mengatakan itu cerita lebih tepat dikatakan Israiliyat. Dan Israiliyat disebutkan min babil istinas, bukan min babil istidlal. Sebagaimana 400 tahun juga dia menjadi raja yang kejam dan bengis. Maka selama 400 tahun juga Allah biarkan seekor lalat hidup dan bergetar-getar, bergerak-gerak di dalam otaknya. Gimana tuh? Sehingga disebutkan orang yang paling sayang kepadanya adalah orang yang setiap kali bertemu dengan Namrud mau menendang atau memukul kepalanya. Dengan harapan itu lalat bisa keluar. Dulu jangankan mukul Namrud. Lewat Namrud gak berdiri ya selesai loh. Hah? Yang tidak mau menuhankannya dibakar hidup-hidup oleh dia. Mengaku dirinya sebagai Tuhan. Ketika Nabi Ibrahim mengatakan Allah yang mampu menghidupkan dan mematikan. Dia mengatakan ana uhi wa umid wa Ibrahim. Aku juga bisa menghidupkan dan mematikan. Bukan cuma Rabbmu. Mau saya buktikan kata dia. Sini kau. Sembelih sama dia. Nih saya matikan Ibrahim. Sini kamu satu lagi. Kamu saya biarkan hidup. Aku juga bisa wahai Ibrahim. Menghidupkan dan mematikan katanya. Maka setelah itu Nabi Ibrahim pun mengatakan bahwa Allah ya'ti bisyamsi minal masyriqi fa'ti biha minal maghrib. Sudah bangun bu ini sampingnya? Alhamdulillah. Maka Nabi Ibrahim mengatakan Rabbku bisa mendatangkan matahari dari arah timur. Coba kamu datangkan matahari dari arah barat. Mampu enggak? Fabuhital ladzi kafar. Maka terbungkamlah si kafir itu. Kata Allah. Saking sombongnya. Rupanya matinya jamaah. Bukan ditembak oleh pesawat tempur. Matinya bukan ditembak oleh sniper. Matinya bukan ditembak atau dibunuh, diracun, diculik. Enggak. Matinya bukan karena tsunami. Hanya seekor lalat yang Allah utusnya. Semua kita pernah mendengar cerita Ya'juj wa Ma'juj kan. Ketika mereka sudah melakukan kerusakan yang luar biasa di muka bumi. Tidak ada yang mampu melawannya. Bahkan Allah berfirman kepada Nabi Isa di akhir zaman nanti.
saya akan keluarkan 2 umat, kamu tidak memiliki yadan, tidak memiliki kekuatan untuk mengalahkan mereka. Padahal sebelumnya Nabi Isa yang membunuh Dajjal kan. Bahkan Nabi Dajjal meleleh, seketika meleleh karena terkena nafasnya Nabi Isa yang baru selesai sholat subuh dengan imam ya yang diimami oleh Imam Mahdi dalam Baitul Maqdis. Nah, begitu dia terlihat Dajjal maka dikejar oleh Nabi Isa dan dibunuh oleh Nabi Isa di sebuah daerah yang bernama Babulud, Baitul Maqdis. Pada bagaimana kekuatan Dajjal, ya kan? Ya Allah kisahkan. Dengan izin Allah tentunya, fitnah yang luar biasa. Bumi yang sudah lama tidak turun hujan diperintahkan hujan, turun hujannya. Bumi yang kering kerontang diperintahkan oleh Dajjal untuk tumbuh tumbuhan pun tumbuh. Ya. Memperlihatkan surga yang itu neraka dan memperlihatkan neraka yang itu adalah surga. Tapi mati di tangan Nabi Isa. Sedangkan Ya'juj wa Ma'juj Allah katakan kamu tidak punya kuasa untuk membunuhnya. Pergilah membawa ya orang yang bersamamu ke Tursina. Maka ketika semua di bumi sudah dibunuh oleh Ya'juj wa Ma'juj, lihat kesombongan mereka. Mereka katakan qatalna man fil ardh fahalumma naqtul man fis sama. Yang di bumi sudah semua kita bunuh. Mari kita bunuh yang di atas langit. Kesombongan. Maka benar ucapan ulama, semakin berada di puncak kesombongan, semakin dekat dengan kehancuran seseorang. Lihat aja. Kalau ada seseorang, apakah itu pejabat, pengusaha, ya. Kalau antum sudah melihat semakin banyak perkataan-perkataan yang menunjukkan kesombongannya, itu sudah menunjukkan semakin dekatnya dia dengan kehancuran kalau tidak bertaubat. Tinggal tunggu waktu aja itu. Nah, dan ayat-ayat kauniyah Allah yang telah terjadi di muka bumi ini sebaik-baik bukti untuk hal itu. Kapan Fir'aun Allah tenggelamkan jemaah? Setelah dia mengatakan kesombongan tertinggi dalam sejarah kerajaan. Ana rabbukumul a'la. Ana rabbukumul a'la. Fa'akhadahu Allahu nakalal akhirata wal ula. Baru langsung Allah ambil. Ya'juj wa Ma'juj mengatakan yang di bumi semuanya sudah kita bunuh. Fahalumma naqtul man fis sama. Mari kita bunuh yang di atas langit. Allah musta'an. Akhirnya mereka menarik anak panah mereka dari busur-busur mereka. Dan mereka tembakkan ke arah langit. Dan anak-anak panah yang mereka tembakkan ke arah langit, Allah turunkan berlumuran darah. Lihat. Ya. Wa makaru wa makarallah wallahu khairul makirin. Dalam ayat yang lain Allah mengatakan inna kaidi matin. Tipu dayaku itu nyata dan lebih kuat. Mereka mengira berarti sudah mati semua ini. Kalau anak panah yang turun berlumuran darah. Tahukah dengan apa Allah matikan Ya'juj wa Ma'juj jemaah? Allah kirim tsunami, enggak butuh tsunami. Gempa bumi tidak juga. Bom atom Amerika? Enggak juga. Hanya kudis onta Allah tempelkan di setiap leher mereka, ya, dan seketika itu mereka menjadi bangkai memenuhi bumi. Sehingga bumi ini bau dengan bau dengan bangkai mereka. Sehingga Nabi Isa memohon kepada Allah. Ya, maka Allah pun menurunkan hujan. Atau memerintahkan burung-burung. Untuk membuang bangkai-bangkai mereka ke langit. Dan Allah perintahkan hujan turun. Sehingga bumi ini menjadi bersih kembali. Dan bau bangkai mereka pun hilang setelah itu. Hanya dengan kudis onta Allah bantai Ya'juj wa Ma'juj. Ya. Maka yang Allah katakan, ingat kematian itu benar, ada yang selama ini kalian berusaha lari darinya. Covid jamaah, terlihat enggak Covid? Enggak terlihat. Berapa ribu mati orang jamaah. Bahkan ada yang mati bukan karena Covid, karena parno Covid dia mati. Dengar batuk orang udah kayak dengar suara bom atom Amerika waktu itu. Ya? Kalau ada orang lain batuk langsung parno. Giliran dia yang batuk ada orang parno marah dia. Ya, atau bersinnya. Ya. Jamaah yang dimuliakan Allah. Allah ingatkan kita dalam surat Qaf ini. Kematian yang kalian berusaha lari darinya. Bahkan Allah mengatakan. Dzalika ma kunta minhu tahid. Itulah yang selama ini engkau berusaha lari darinya. Khalid bin Walid radhiyallahu an jamaah. Disebutkan dari ujung kaki sampai ujung kepalanya ada bekas jihad. Ada bekas perang.
Dan beliau selalu memohon kepada Allah agar Allah matikan beliau dan beliau sedang bertempur di medan jihad. Tapi tahukah di mana beliau meninggal jemaah? Sedang tidur jemaah. Tidur, bangun, wafat. Padahal di ujung kaki sampai ujung kepala ada bekas perang. Dan beliau selalu memohon kepada Allah agar mati dan beliau sedang bertempur. Tetapi Allah berkehendak beliau mati dan beliau sedang tidur. Nah, jadi kenapa kita ingat mati itu cuma ketika mengalami turbulensi naik pesawat ya, begitu turun pesawat, langsung ke tempat maksiat lagi. Ya, lupa sama Allah. Bahkan lebih parah lagi Anda menyaksikan ketika dulu dari Nabire ke Jayapura, itu pengalaman paling mengerikan seumur hidup Anda dalam naik pesawat ya. Jakarta Jayapura masih aman, Jayapura ke Wamena masih aman, Wamena ke Jayapura masih aman, Jayapura ke Nabire masih aman. Begitu pulang dari Nabire ke Jayapura, itu pengalaman paling mengerikan seumur hidup Anda naik pesawat. Ya, seakan rasanya waktu itu seakan pesawat itu di tangan monster. Ya, dipukul sana, pukul sini, lempar sana, lempar ke sini. Sampai sahabat yang anak ajak, dia meminta Ustaz, anak kemanapun antum ajak safari dakwah, insya Allah siap, kecuali ke Papua. Jangan lagi. Yang ingin anak ceritakan jamaah, beberapa penumpang begitu turun dari pesawat di Jayapura, ada yang peluk kapten, pilot, ya, tetapi tidak ada satupun yang sujud syukur kecuali kita berdua saat itu. Pada siapa yang menyelamatkan kita jamaah? Ya kan? Sebagian orang begitu landing tepuk tangan. Ya, turun kapten, Masya Allah, pilot yang dipuji. Pada Allah ingatkan kita ketika kita melihat burung-burung yang terbang di angkasa. Apa firman Allah di dalam surat Al-Qalam jamaah? Tentang burung-burung yang terbang di angkasa. Kemudian apa firman Allah setelah itu? Ma yumsikuhunna illar rahman. Tidak ada yang menahan burung-burung yang terbang itu kecuali Allah Subhanahu wa taala. Padahal kalau kita lihat dia terbang sayap, kita bisa juga buat sayap palsu. Tapi nggak bisa terbang juga. Ma yumsikuhunna illa rahman. Hadirkan di dalam hati kita. Ketika kita terbang, kita sedang di dalam genggaman Allah Jalla wa'ala. Nah, maka hendaknya tinggikan tawakal kita kepada Allah, roja kita, khauf kita dan mahabbah kita kepada Allah Jalla wa'ala. Maka sungguh keras hatinya seorang yang naik pesawat tujuannya maksiat. Gimana tuh hatinya berarti? Ya. Sudah mengalami turbulensi berulang kali, turun pesawat ke diskotik, ke spa, ke tempat zina, tempat judi. Nasallallahu salamul afiyah. Ikhwani al-kiram wa akhwati al-karimat rahimani Allah wa iyyakum wa baraka fikum. Juga di dalam surat Qaf ini Allah Jalla wa ala menerangkan kepada kita kriteria orang-orang kafir yang Allah ancam dengan neraka dan orang-orang mukmin yang Allah jadikan dengan surga. Dan saya kira ini termasuk kandungan yang paling inti dan paling penting di dalam surat Qaf ini. Mari kita baca ya. Sifat orang-orang kafir yang Allah sebutkan di dalam surat Qaf. Sebelumnya kita bacakan dulu ayatnya ya. Coba antum perhatikan surat Qaf. Ya, ayat dari mulai ayat 24. Allah berfirman, Alqiya fi jahannama kulla kaffarin anid. Lemparkanlah olehmu berdua, itu para malaikat, ke dalam neraka semua orang-orang kafir anid yang keras kepala, menolak kebenaran. Manna'il lil khairi mu'tadin murib. Sifat mereka berikutnya yang sangat menghalangi orang lain atau dirinya untuk melakukan kebaikan. Mu'tadin murib, melanggar, melampaui batas. Tentunya agama Allah. Murib, lagi ragu terhadap berita-berita yang Allah sampaikan. Apakah berkaitan dengan akhirat? Ya, atau kayak yang lainnya. Alladzi ja'ala ma'allahi ilahan akhara fa'alqiyahu fil 'adzabi syadid. Yaitu yang menyembah selain Allah Jalla wa'ala, menyembah sesembahan bersamaan dengan penyembahannya kepada Allah. Ini arti musyrik. Tidaklah musyrik dikatakan musyrik kecuali karena dia beribadah kepada
Allah, cuma masalahnya di waktu yang sama dia juga memalingkan ibadah kepada selain Allah. Kalau sama sekali tidak beribadah kepada Allah itu mulhid. Kalau beribadah kepada Allah saja masuk neraka karena dia juga memalingkan ibadah kepada selain Allah, apalagi sama sekali tidak beribadah kepada Allah. Sejatinya dia telah menuhankan hawa nafsunya. Maka ada ayat dalam Al-Quran seperti dalam surat Al-Jathiyah, afara'aita man ittakhadha ilahahu hawah. Tidakkah engkau melihat orang-orang yang telah menjadikan nafsunya sebagai ilah, sesembahan yang dia sembah. Tuhannya adalah hawa nafsunya. Nah. Kemudian Allah Jalla wa'ala mengatakan, fa'alqiyahu fil adabi syadid. Lemparkanlah dia ke dalam azab yang sangat menyiksa, yang amat dahsyat. Qala qarinuhu rabbana ma atghaytuhu walakin kana fi dhalalin ba'id. Maka qarinnya yang menyertainya mengatakan, wahai Rabb kami tidak membuat, bukan aku yang membuat dia melampaui batas, tetapi dia sendiri yang berada di dalam kesesatan. Siapakah ini maksud dengan qarin di sini? Hah? Malaikat? Berarti malaikat yang menyesatkannya? La, kata Imam Abdullah bin Abbas, Mujahid, Qatadah, sebagaimana dinukilkan oleh Imam Ibnu Katsir, adalah syaitan. Karena di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, Nabi mengatakan tidak ada satupun dari kalian kecuali ada jin qarin yang selalu menyertainya. Ingat itu hadis ma'ruf kan? Kemudian para sahabat pun bertanya, wala anta ya Rasulullah, apakah bersamamu juga ada jin qarin yang selalu menyertaimu? Yang selama di dunia memberikan bisikan-bisikan jelek, mengajak kepada kejelekan? Maka Nabi mengatakan, bahkan ana pun memiliki jin qarin. Illa anna Allah anani alaihi fa aslam. Hanya saja Allah membantuku terhadapnya sehingga dia menjadi muslim. Selain Nabi, semua jin qarinnya kafir. Nggak usah cek dulu khodamnya siapa. Udah jelas kafir khodam ente. Khodam ente dan khodam ani kafir. Ya, kalau ini maksud dengan khodam di situ jin qarin. Nggak usah kecek sana kemari. Sudah ada dalam hadis Muslim dari Abdullah bin Mas'udin radhiyallahu anhu. Nah, syaitan berlepas diri di hari kiamat jamaah. Jadi kenapa di dunia ini kita mengikuti perintahnya dan takut kepadanya? Bahkan ada ayat yang menunjukkan betapa lemahnya syaitan. Allah mengatakan, falamma kafara qala inni bari'um minka inni akhafu Allah. Tatkala seorang manusia sudah berhasil dibuat kafir oleh si syaitan, maka dia pun mengatakan, aku berlepas diri darimu. Aku takut kepada Allah. Bahkan di dalam surat Ibrahim Allah menyebutkan sebuah khutbah yang akan disampaikan oleh syaitan di dalam neraka Allah di hadapan para followernya. Dan jangan pernah kita berdoa, ya Allah izinkan aku mendengarkan langsung khutbahnya syaitan tersebut. Karena kalau Anda bisa mendengarnya langsung dari syaitan, dipastikan Anda sudah di neraka berarti. Karena itu khutbah di dalam neraka. Cukuplah Al-Quran yang sudah menyampaikannya kepada kita. Ya, di dalam surat Ibrahim Allah berfirman, falamma qudiyal amr qala inni tatkala semuanya telah diputuskan, ya, yang ini diraka di dalam syurga, syaitan mengatakan, ma kana liya alaikum min sultanin illa an da'autukum fastajabtum li fala talumuni walumu anfusakum ma ana bimusrikhikum wa ma antum bimusrikhi inni kafartu bima asyraktumuni min qabl. Syaitan mengumumkan, ya, aku tidak punya kuasa sebenarnya terhadap kalian kecuali sekedar mengajak kalian ikut, salah sendiri. Rupanya syaitan manusia belajar sama syaitan iblis cuma. Ya kan? Coba kawan-kawan yang jahat, kalau antum lakukan sebuah kesalahan, kemudian antum ketangkap, dia bebas. Padahal dia yang ngajak, apa kata dia? Gua kan cuma ngajak doang. Salah lu, kenapa lu ikutin ajakan gua? Syaitan itu.
Karena dalam Al-Quran syaitan terbagi menjadi dua. Syayatinal insi wal jin. Syaitan ada dari manusia dan ada dari jin. Nah syaitan manusia tadi belajar sama syaitan jin kali. Ya. Begitu kawannya ketangkap, dia ngomong, salah ente sendiri. Kenapa ente mau ikut ajakan ane? Akhirnya ketangkap kan. Ane mah cupu gak ketangkap. Syaitan dari kalangan jin juga demikian. Aku gak punya kuasa terhadap kalian. Aku tidak bisa membuat kalian yang miskin jadi kaya, yang sakit menjadi sembuh. Ya, yang sudah berulang kali ditolak oleh akhwat lamarannya, bisa diterima lamarannya oleh akhwat. Gak bisa. Aku gak bisa membuat yang tampan menjadi jelek, yang jelek menjadi tampan. Tidak bisa mematikan yang hidup, menghidupkan yang mati. Gak bisa. Illa an da'autukum fastajabtum li. Kemampuanku hanya mengajak kalian. Berbuat syirik, berbuat bidah, berbuat zina, khamar, judi, durhaka sama orang tua, KDRT sama istri, dan anak-anak, dan berbagai kezaliman lainnya. Fastajabtum li, kalian sendiri yang mengikutinya. Padahal kalau kalian tidak mengikuti ajakanku, kalian yang miskin gak akan berubah menjadi kaya, yang kaya tidak akan berubah. Aku gak bisa membuat itu semuanya. Kemampuanku cuma mengajak. Ma ana bimusrikhikum wa ma antum bimusrikhi. Hari ini aku tidak bisa menolong kalian dan kalian tidak bisa menolongku. Sedih banget ya. Ya, sang tokoh berkata demikian kepada followernya. Yang sudah dibela mati-matian. Yang sudah ngefan habis-habisan kepadanya selama ini. Tokoh idolanya justru mengatakan, aku tidak bisa menyelamatkan kalian sebagaimana kalian tidak bisa menyelamatkan aku. Aku ingkari semua kesyirikan dan penggelaran agama yang kalian lakukan karena aku sebelumnya. Syuf. Ya. Maka di dalam ayat ini Allah juga mengatakan, qala qarinuhu rabbana ma atghaituhu walakin kana fi dhalalin ba'id. Qarinnya berkata, wahai Rabb kami, aku tidak membuatnya melampaui batas, melanggar agamamu, tetapi dia sendiri yang berada di dalam kesesatan yang jauh. Qala la takhtasimu ladayya wa qad qaddamtu ilaikum bil wa'id. Maka Allah berfirman, janganlah kalian bertengkar di hadapanku. Padahal sesungguhnya aku dahulu telah memberikan ancaman kepadamu. Semuanya sudah Allah tegakkan hujjahnya, ya kan? Rusulan mubasyirina wa munzirin alla yakuna linnasi 'ala Allahi hujjatun ba'da rusul. Allah telah mengutus para rasul yang mengajak kepada iman dan amal saleh, yang membawa berita gembira bagi siapa saja yang beriman dan beramal saleh, dan peringatan keras bagi siapa saja yang tidak beriman dan tidak beramal saleh, agar manusia tidak punya alasan lagi setelah Allah mengutus para rasul. Allah juga berfirman di dalam surat Al-Muzammil, inna arsalna ilaikum rasulan syahidan alaikum kama arsalna ila fir'auna rasula. فَعَصَى فِرْعَوْنَ الرَّسُولَ فَأَخَذْنَاهُ أَخْذًا وَبِيلًا. Sesungguhnya kami telah mengutus kepada kalian seorang rasul yang dia akan menjadi saksi atas kalian di hari kiamat nanti. Persaksian manusia di dunia mungkin bisa kita beli dengan pangkat, jabatan, atau harta kita. Tetapi jika yang akan menjadi saksi di atas kita adalah Rasulullah, bagaimana aja? Setiap kita mengatakan saya tidak tahu ya Allah, Nabi akan menjawab, ya Allah aku telah menyampaikannya. Sebagaimana kami telah mengutus kepada Firaun seorang rasul, kemudian Firaun bermaksiat kepada rasul itu, Musa alaihissalam, maka kami pun menyiksa. Nah, maka Allah katakan dulu ketika di dunia, ya, telah aku tegakkan hujjah kepada kalian. Ancaman tentang neraka telah disampaikan kepada kalian. Tetapi karena kalian terlalu lalai, terlalu terpesona dengan dunia ini, kalian mengabaikan ancaman-ancaman tersebut. Maka di dalam sebuah ayat jamaah yang dimuliakan Allah, Allah mengingatkan kita dengan firman-Nya, ya ayuhan nas inna wa'dallahi haqq fala taghurrannakumul hayatud dunya wa la yaghurrannakum billahil gharur. Wahai sekalian manusia, sesungguhnya janji Allah itu benar adanya, kematian itu benar adanya, alam kubur dengan nikmat dan azab itu benar adanya, bukan dongeng belaka. Hari kiamat itu benar adanya. Padang mahsyar itu benar adanya. Kegentingan hari kiamat dengan berbagai kejadian yang telah Allah dan Rasulnya beritakan, apakah itu as-sirat, al-mizan, al-hisab, al-qantar, al-a'raf, itu benar adanya. Syurga Allah dengan berbagai nikmat yang sempurna dan belum pernah terbesit oleh
terbesit di dalam hati, terlihat oleh telinga dan terdengar oleh telinga dan terlihat oleh mata kita, itu benar adanya. Dan neraka Allah dengan azab yang sangat dahsyat di dalamnya, itu benar adanya. Yang satu hari di dalamnya ka'alfi sanatin mimma ta'udun, seperti 1000 tahun di dunia ini, itu benar adanya. Sebagian hari yang lainnya khamsina alfasanah, seperti 50.000 tahun di dunia ini, itu benar adanya. Fala taqurrannakumul hayatud dunya, maka janganlah kalian tertipu dengan dunia ini. Jangan sampai dunia ini berhasil membuat kalian tertipu. Ini menerangkan kepada kita jamaah, keumuman manusia tertipu dengan dunia sebabnya apa? Tidak ingat akhirat itu. Semua orang yang menjauh dari Allah dengan berbagai kejahatan yang dilakukan, itu semuanya kembali karena dia nggak ingat mati dan kejadian dan perjalanannya setelah kematian, sehingga rela membunuh, menculik. Karena nggak ingat mati. Sehingga hatinya bisa keras seperti itu. Membunuh sesukanya, menculik sesukanya. Ya, yang korban dijadikan tersangka, yang tersangka dijadikan korban. Orang yang lemah sekalipun dizalimi, dirampas, diperas. Bahkan ada yang durhaka sama orang tuanya yang telah mengandungnya 9 tahun. Yang telah bersimbah darah mengeluarkannya dari rahimnya. Dia malah durhaka. Hah? 9 bulan. Tadi Nabi bilang berapa? 9 tahun, 9 bulan. Ya. Ada yang lebih keras hati daripada anak yang seperti itu jemaah. Bayangkan 9 bulan di dalam perutnya. Rahim ibunya diobok-obok gara-gara dia. Ya. Bersimbah darah gara-gara dia. Kemudian 2 tahun menyusuinya. Setelah itu durhaka sama ibunya. Dia bentak-bentak ibunya. Bahkan ada yang berhadapan dengan ibunya di mahkamah. Saling menuntut untuk saling memenjarakan antara satu sama yang lainnya. Demi secuil warisan yang pernah ditinggalkan oleh ayahnya. Apa sebabnya itu semuanya jemaah? Karena gak ingat mati, gak ingat akhirat. Kenapa orang rela murtad? Karena tertipu dengan dunia. Apa sebab tertipu dengan dunia? Ini jawabannya. Makanya sebelum Allah mengatakan jangan sampai dunia membuat kalian tertipu, terlebih dahulu Allah ingatkan kita apa? Inna wa'adallahi haq. Janji Allah itu benar adanya. Surga neraka itu benar adanya, saudaraku. Apa yang membuat sebagian politikus bisa sejahat itu jamaah? Nggak ingat akhirat. Ribuan nyawa rakyat nggak ada harganya di sisi mereka. Demi satu kursi politiknya, sebagian orang itu rela menciptakan berbagai konspirasi dan kontra intelijen yang jahat dan mengakibatkan ribuan nyawa melayang sekalipun. Nggak ada urusannya bagi dia. Yang penting bukan nyawa istri dan anaknya. Ya, kalau dia lebih lembut lagi hatinya, yang penting bukan ayah dan ibunya. Abangnya pun nggak apa-apa. Ya, sebagian orang saking kejamnya jamaah, saudara kandungnya pun terjerat hukum, nggak ada urusan dia. Bila perlu abang kandungnya sekalipun, mertua sekalipun, jangkrik bos. Dijangkrik juga, diperas juga. Yang penting bukan istri, anak dan orang tua. Udah itu aja. Apa yang membuat manusia bisa seberingas itu sekejap? Ini jawabannya jemaah. Nah, makanya sebelum Allah mengatakan fala taqurrannakumul hayatud dunya, Allah ingatkan dulu, ya ayuhan nas inna wa'dallahi haq. Wahai sekali manusia, dunia janji Allah itu benar adanya. Surga Allah itu benar adanya. Ya. Nikmat kubur itu benar adanya. Azab kubur itu benar adanya. Kegentingan hari kiamat itu benar adanya. Qisas itu benar adanya. Neraka Allah itu benar adanya. Hisab itu benar adanya. Fala tagurrannakumul hayatud dunya. Maka jangan sampai dunia ini berhasil membuat kalian tertipu. Nah, kalau sudah tertipu dengan dunia jamaah, ini agama ini nggak ada nilai lagi. Ya, ada seorang akhwat kita sudah hafizah 30 juz Al-Quranul Karim. Santriwati kita. Sudah tutup aurat dengan sempurna. Hafizah 30 juz. Udah mulai ngajari tahfidz. Memilih jadi istri seorang pendeta. Mungkin udah nggak sabar dia nunggu ustadz dalam sunnah yang datang meminangnya. Ya udahlah ustadz sebelah aja. Santriwati kita diri salah satu kepulauan Riau. Hafizah 30 juz. Udah ngajari tahfidz. Terakhir nikah jadi istri seorang pendeta. Makanya benar sabda Nabi yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu.
Ketika Nabi bersabda, badiru bil a'mali fitana ka qita'il lailil muzlim yusbihu rajulu mu'mina wa yumsi kafira wa yumsi mu'min wa yusbihu kafira yabi'u dinahu bi'aradi minad dunya. Segeralah kalian beramal di akhir zaman yang sudah penuh fitnah. Jangan tunda-tunda. Karena zaman yang sudah penuh fitnah itu bagaikan potongan-potongan malam yang sangat gelap. Di mana orang di pagi hari masih mukmin, di sore harinya sudah kafir. Ada juga orang yang di sore harinya masih mukmin, di pagi harinya sudah kafir. Apa sebabnya jemaah? Kurangnya kajian? Sudah nggak ada lagi tablik akbar? Hah? Nggak ada khutbah Jumat? Udah nggak ada masjid? Hah? Sebabnya yabi'u dinahu bi'aradi minad dunya. Dia rela menjual agamanya demi secuil dari dunia ini. Demi secuil dari dunia. Makanya Allah katakan tadi, sebelum Allah mengatakan jangan sampai dunia ini membuat kalian tertipu, Allah ingatkan dulu tentang akhirat. Orang kalau di hatinya nggak ada lagi masalah akhirat jamaah, tidak ada yang bisa menghalanginya dari berbagai kejahatan kecuali kelemahannya sendiri. Kalau dia memiliki kekuatan untuk melakukan apa saja yang dia inginkan, dia akan melakukannya. Tidak ada breaknya. Tidak ada breaknya orang yang punya iman terhadap akhirat. Nah, bahkan bila perlu ayah kandungnya sendiri dia bunuh. Seperti Raja Persia tadi. Pengen juga dia jadi raja. Kalau nunggu ayahnya mati bisa jadi dia duluan mati. Nggak sempat jadi raja. Akhirnya ayahnya dibunuh oleh dia agar dia cepat naik jadi raja. Ikhwani al-kiram wa akhwati al-karimat rahimani Allah wa iyyakum wa baraka fikum. Ini hendaknya menjadi bahan renungan buat kita. Allah katakan, ya ketika kalian di dunia, ancaman-ancaman ini sudah disampaikan kepadamu. Sudah disampaikan kepada kalian. Azab kubur itu benar adanya. Dan sebab-sebab mendapatkan azab kubur juga telah diterangkan kepada kalian. Gentingnya hari kiamat dan orang-orang yang merugi di hari kiamat dan sebab-sebabnya telah diterangkan kepada kalian. Jalan-jalan yang dapat menjerumuskan kalian ke dalam neraka telah diterangkan oleh Al-Quran dan As-Sunnah, tetapi kalian justru memilihnya. Sementara jalan surga yang telah dijelaskan oleh Al-Quran dan As-Sunnah justru kalian jauhi dan kalian tinggalkan serta kalian tukar dengan jalan-jalan yang dapat menjerumuskan kalian ke dalam neraka hari ini. Wa qad qaddamtu ilaikum bil wa'id. Di dunia telah aku jelaskan kepada kalian. Berfirman sang pencipta neraka. Putus sudah argumentasi. Hilang sudah alasan jemaah. Makanya di dalam Al-Quran, di dalam surat Al-Fajr Allah berfirman apa? Apa jemaah? Di akhir surat yang menerangkan kepada kita penyesalan hari itu tidak lagi bermanfaat. Yang bisa menyebutkan ayatnya, Anda kasih hadiah. Apa ini? Jahe ya? Kasih jahe untuk beliau. Sebuah ayat di akhir surat Al-Fajr yang menerangkan semua manusia yang tidak beramal soleh akan menyesal di hari itu. Tapi nggak bermanfaat lagi. Hafalan dong, jangan lihat. Fadhal. Bukan itu. Fadhal. Ini tadi apa? Yaqulu ya laitani qaddamtu li Ahsan. Yaqulu ya laitani qaddamtu li hayati. Setelahnya. Fa yawma idzil la yu'adzibu 'adzabahu ahad. La. Yaqulu ya laitani qaddamtu li hayati. Qaddamtu li hayati. Fa yawma idzi la yu'adzibu 'adzabahu ahad wa la yuthiqu wathaqahu ahad. Yaqulu ya laitani qaddamtu li hayati. Barakallahu fi. Ini ada jahe ini. Puasa enggak? Enggak kan? Minum dulu nih. Sambil majelis enggak apa-apa. Kasihkan Pak gelasnya. minum enggak apa-apa. Barakallahu fiki. Jazakallah khair ya. Semua mereka berkata, "Duhai andai kata ketika di dunia aku banyak mengumpulkan kebaikan." Ya. Tetapi pada hari itu tidak lagi wa anna lahu dzikra. Tidak ada lagi manfaatnya seseorang menyesal. Nah, ikhwani al-kiram wa akhwati al-karimat, makanya Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullahu taala mengatakan sifatul kuffar al-anid. Di dalam beberapa ayat ini Allah telah menjelaskan kepada kita beberapa sifat orang-orang kafir. Yang pertama Allah katakan kafarun. Penghuni neraka itu punya sifat kafar. Kafar jamaah dari kata ya yang terdiri dari 3 huruf kaf, fa, ra. Kafar secara etimologi artinya sesuatu yang menutup. Makanya petani dikatakan kufar.
Kenapa? Karena mereka menutup biji-bijian dengan tanah kemudian tumbuh. Karena ada dalam surat Al-Hadid. Ya, kama a'jabal kuffara nabatuhu thumma yahiju fatarahu musfarra. Sebagaimana tanaman-tanaman itu telah membuat para kufar takjub, masih para petani. Kemudian tanaman-tanaman tersebut menjadi kering kerontang dan hancur sehancur-hancurnya. Kenapa orang kafir yang makan kefar? Karena mereka menutup pintu hati mereka dari kebenaran yang sudah di depan mata mereka. Ya. Seperti petani yang menutup biji-bijian yang dia tanam. Al-Quran jelas di depan dia tutup mata tidak melihatnya. Kebenaran ya di depan matanya dia tutup matanya untuk tidak melihatnya. Nah, maka Imam Ibnu Qayyim mengatakan ahaduha. Di dalam beberapa ayat ini dari ayat keberapa dari? Ya, dari ayat 24 sampai dengan ayat 27 ya tentang sifat orang kafir. Walaupun setelah itu Anda bacakan beberapa ayat lagi. Kata beliau, fadzakara lahu sitta sifat. Di dalam beberapa ayat ini Allah menyebutkan 6 sifat orang-orang yang akan dibakar dan dilemparkan ke dalam neraka Allah. Yang pertama, kafarun li ni'amillahi wa huquqih. Mereka adalah orang-orang yang kufur terhadap nikmat-nikmat Allah dan hak-haknya. Kafarun bidinihi wa tauhidihi wa asma'ihi wa sifatih. Mereka adalah orang-orang yang kafir kufur terhadap agama Allah, terhadap tauhid, nama-nama dan sifat-sifat Allah. Kafarun birusulihi wa malaikatih. Mereka adalah orang-orang yang kafir kufur terhadap utusan-utusan Allah, terhadap para malaikatnya. Kafarun bikutubihi wa liqa'ih. Dan mereka adalah orang-orang yang kafir kufur terhadap kitab-kitab Allah dan hari pertemuan dengan Allah Jalla wa'ala. Berbeda dengan seorang mukmin. Mereka beriman akan hal itu semuanya. Mereka beriman akan bertemu dengan Allah. Ya, sehingga mereka selalu termotivasi untuk beribadah. Ini penting jemaah. Hadirkan selalu di dalam hati kita akan pertemuan dengan Allah. Kalau itu selalu hadir dalam hati kita, maka insya Allah ibadah yang berat akan ringan. Ya. Sementara musibah yang besar akan kecil dan mudah kita lewati. Coba antum sebutkan satu ayat dari Al-Baqarah yang menunjukkan orang yang selalu mengingat akan pertemuannya dengan Allah, maka ibadah yang berat bagi orang lain jadi ringan buat dia. Yang bisa menyebutkannya, insya Allah tidak ada hadiah dari Anda. Insya Allah dapat hadiah dari Pak Heri. Ya Pak Heri ya? Hah? Insya Allah dapat hadiah dari Pak Heri atau Bu Heri kalau akhwat. Ya Bu ya? Silahkan. Coba sebutkan satu ayat dari surat Al-Baqarah yang menyebutkan bahwa ibadah yang berat bagi kuman manusia menjadi ringan baginya karena dia selalu ingat akan pertemuan dengan Allah. Boleh ibu-ibu juga boleh. Hadiah dari ibu. Bapak Heri insya Allah. Ya, ingat ya hadiah ya. Hadiah pisang goreng juga hadiah ya. Nasi uduk 1 bungkus juga hadiah. Nah, ada ya? Al-Baqarah 210. Silakan Bu dibaca. Silakan. Silakan. Hah? Khilaf. Silakan dibaca. Mic ada di TV itu belakang. Nah, silakan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Hal yang duruna illa. Bukan itu. Ayat jelas Allah katakan sesungguhnya ibadah itu berat kecuali bagi mereka. Udah buka itu kisi-kisi. Bukan itu. Barakallahu fiik. Silakan akhi, barakallahu fiik. Ahsan, wasta'inu bis sabri was salah wa innaha lakabiratun illa 'alal khashi'in. Apa ayat setelahnya? Itu yang intinya. Alladzina yadhunnuna annahum mulaqu rabbihim wa annahum ilaihi raji'un.
Sesungguhnya salat itu sangat besar, sangat berat kecuali bagi mereka al-khashi'in yang tunduk. Kenapa mereka bisa seperti itu? Alladzina yadhunnuna annahum mulaqu rabbihim. Yaitu mereka yang selalu beriman, meyakini, hadir dalam hati mereka bahwa mereka akan bertemu dengan Sang Pencipta mereka. Wa annahum ilaihi raji'un. Dan mereka selalu sadar, selalu ingat bahwa mereka akan kembali kepadanya. Dan ini kita rasakan. Kapan sifat malas itu datang jamaah? Di saat hati sedang lalai akhirat. Makanya orang tua terlihat lebih banyak ibadahnya daripada anak muda. Kenapa? Karena rata-rata orang tua lebih ingat akhirat daripada anak muda. Tetapi begitu ada anak muda yang lebih ingat akhirat daripada orang tua, kita mendapatkan sebaliknya. Betapa banyak anak muda yang lebih soleh, lebih banyak ibadahnya daripada orang tua. Ya. Karena tua keladi, semakin tua semakin jadi. Ya. Ini sebabnya jemaah. Apa yang membuat kita suka berkeluh kesah dan seakan tidak mampu melewati hari-hari yang penuh ujian. Padahal yang memberikan ujian itu kepada kita Ar-Rahman, Ar-Rahim, Al-Hakim, Al-Alim. Karena kita kurang merindukan pertemuan dengan Allah. Ya. Tetapi kalau kita selalu ingat dan sadar akan bertemu dengan Allah, maka ibadah yang tadinya berat untuk kita lakukan akan menjadi ringan. Musibah-musibah besar yang menimpa kita, yang tadinya mungkin akan membuat kita kufur kepada Allah, mencela Allah, protes kepada Allah, justru akan membuat kita memuji Allah. Lihat Nabi Ayub jemaah, sedang di puncak musibah. Apa yang keluar dari mulut beliau? Pertanyaan kepada Allah atau protes? Ya, pertanyaan protes ataukah pujian? Pujian. Sedang di puncak musibah jemaah. Apa yang keluar dari mulut beliau jemaah? Wa anta arhamur rahimin. Dan engkau adalah zat yang maha penyayang. Padahal beliau sedang di puncak musibah. Apa musibah yang menimpa beliau jemaah? Kudis terparah dalam sejarah Kudis. Ya, ada 3 pendapat di kalangan ulama. Ada yang mengatakan 7 tahun, ada yang mengatakan 9 tahun. Ada riwayat dari Anas bin Malik disebutkan oleh Ibnu Jarir 18 tahun, itu pendapat yang kuat. 18 tahun Kudis yang menyebabkan keluar belatung, rontoknya daging. Kebayang gak tuh? Ya? Dan menyebabkan bau yang luar biasa sehingga masyarakat yang mencintai beliau dan meyakini beliau nabinya mereka mengambil sebuah keputusan untuk menempatkan beliau di salah satu tempat pembuangan sampah mereka. Bayangkan seorang nabi diusir bukan karena mereka menolak dakwahnya. Kalau diusir karena dianggap ente Wahabi masih sedikit bangga lah, ya kan? Istiqomah menggigit sunnah seperti menggigit ya dengan gigi geram. Masih ingat hadis itu ya kan? Ya. Diusir ente karena dianggap Wahabi, kita masih ingat hadis Nabi seperti menggenggam bara api. Ya. Ini mereka yakin antum benar, antum dianggap seorang nabi, tapi tetap mereka usir. Tidak boleh tinggal di kampung mereka dan harus tinggal di tempat pembuangan sampah karena penyakit yang dideриtai oleh Nabi itu beratnya luar biasa jemaah. Dalam kondisi seperti itu Allah ambil semua anggota keluarganya, kedua orang tuanya, anak-anak diambil semuanya. Mereka wafat, diambil oleh Allah. Dan tidak ada yang bertahan setia merawat beliau kecuali istri beliau. Yang disebutkan bekerja sebagai takhdumun nas, bahasa kasarnya sekarang ya ART. Dan dia tidak pernah meninggalkan Nabi Ayub sendirian kecuali karena bekerja demi memberikan makan dan minum kepada suaminya ini. Ibu-ibu bakal setia bu seperti ini bu? Hah? Zaman sekarang mah baru di PHK suaminya udah gugat talak 1. Udah cerat, udah khulu, apalagi udah suami PHK, udah poligami lagi. Ya. Langsung khulu di hari itu. Ya, tapi insya Allah yang udah ngaji sunnah tidak demikian. Walaupun memang dari sononya agak sedikit materi, tapi kalau udah ngaji sunnah dia akan berusaha untuk tidak mengikuti bawaan, sifat bawaan. Karena memang nggak dipungkiri ya, ada sebagian orang memang ya ada orang-orang dari daerah-daerah tertentu kan punya sifat bawaan tertentu. Ya. Orang Aceh dengan kelebihan dan kekurangannya, orang Jawa dengan kelebihan dan kekurangannya, orang Padang dengan kelebihan dan kekurangannya. Makanya terkadang seorang tua kita dulu berpesan kepada jangan nikah mau dari sono, ya. Yang dari sono juga berpesan kamu jangan nikah sama yang dari sono, ya. Karena sifatnya demikian, ya.
Kalau kamu dapat istri dari sono, dia cuma perhatikan sama keluarganya sendiri, keluarga kamu nggak akan diperhatikan. Ya, terkadang itu benar memang, karena akhlak itu terbagi menjadi dua, jibillah dan kasbi, bawaan dari sono dan bawaan setelah hijrah. Ya, yang paling sempurna yang bawaan, faktor genetik, bawaan keturunan. Tapi yang paling besar pahalanya yang kasbi, yang dia upayakan dirinya berakhlak mulia. Nah, kalau udah ngaji harus berubah. Ya. Ya, yang tadi ya materinya luar biasa walaupun nggak bisa hilang 100% ya, saya paling tidak ya 50% udah hilang lah ya. Atau materi syar'i lagi. Ya, sulit jamaah wanita bisa setia punya suami seperti ini. Sekali lagi Bu, andai kata suami ibu demikian, siap setia Bu? Nah, nggak ada yang berani jawab. Apalagi kalau dia masih muda cantik lagi. Hah? Muda cantik lagi, suaminya udah kena kudis seperti ini. 18 tahun istri Nabi Ayub bertahan. Sampai dalam kisah disebutkan, boleh buka tafsir Ibnu Katsir. Beliau menukilkan hadis Anas bin Malik. Suatu ketika beliau pulang, Nabi Ayub udah hilang. Beliau pun gelisah dan mencarinya. Lihat saking setianya. Kalau wanita nggak setia apa? Alhamdulillah Allah udah kabulkan doaku selama ini. Semoga suamiku husnul khotimah. Itu udah paling bagusnya itu. Ya Allah segerakan husnul khotimah untuk suamiku. Kan bukan suul khotimah yang dia minta. Ya. Akhirnya beliau berpapasan dengan seorang laki-laki yang sangat-sangat tampan. Beliau pun bertanya, apakah kamu melihat suamiku Nabi Ayub yang selama ini terak kudus yang ma'ruf ini? Kalau beliau sembuh, ya beliau persis seperti kamu. Apa kata Nabi? Aku suamimu. Udah sembuh. Ya. Yang Allah sebutkan urthul birijlik hadza mughtasalum baridun wa syarab. Meminum air yang Allah perintahkan agar boleh menempukkan kakinya ke bumi. Kemudian keluarlah air itu. Kemudian beliau gunakan untuk meminumnya dan menggunakannya untuk mandi dengannya. 18 tahun. Di puncak seperti itu. Udah hilang ayah, ibu, anak. Beliau justru memuji Allah. Wa anta arhamur rahimin. Berat itu jamaah. Kita baru sakit gigi jamaah. Kucing lewat jadi musuh kita. Ya, baru sakit gigi, istri terancam kena talak 1. Nah, Allah musta'an. Ya, ikhwani al-kiram wa akhwati al-karimat, ini rahasianya. Wa innaha lakabiratun illa 'alal khashin alladzina yadhunnuna annahum mulaqu rabbihim, yang selalu ingat bahwa mereka akan bertemu dengan, kalau enggak jamaah berat jamaah. Apalagi berpegang teguh dengan sunnah di akhir zaman seperti ini. Kalau bukan karena kita selalu mengingat surga, neraka, dan perjalanan setelah kematian, sungguh ya godaan untuk menukarkan tauhid dengan syirik, menukarkan sunnah dengan bid'ah, menukarkan kesalehan dengan kemaksiatan, itu luar biasa dahsyatnya. Dia tidak ustadz dan tidak jamaahnya. Nah, bahkan bisa jadi ustadz lebih dahsyat godaan dunianya daripada bukan ustadz. Karena dunia itu tidak selalu berbentuk uang. Terkadang ada dunia yang lebih berbahaya kepada seorang ustadz daripada uang, yaitu popularitas. Ya, kayaknya kalau pindah panggung sebelah kayaknya jamaahnya lebih rame deh. Ya udahlah, awal-awal nggak bahas syirik bid'ah lagi. Walaupun nggak ngajak kepada syirik bid'ah, pasti follower akan lebih banyak. Sekarang tips paling cepat ya mendatangkan follower, jangan singgung syirik dan bid'ah. Udah itu aja. Mau tambah lagi followernya, jangan singgung musik haram. Tambah lagi itu follower. Pengen tambah lagi, jangan bilang rokok haram. Udah? Mau tambah lagi, jangan bilang riba haram. Ya? Mau lebih cepat lagi tambah followernya, bilang ini kita lakukan karena cinta kita kepada Nabi, Maulid. Udah, jadi ustadz sejuta umat udah itu. Coba lihat ustadz yang siang dan malam memperingatkan manusia dari bahaya syirik dan bid'ah. Entah meme apa-apa saja dibuatkan terhadapnya. Ya kan? Followernya paling cuma beberapa ribu. Nggak ada yang sampai 1 juta. Jarang. Ya. Kalau bahas syirik dan bid'ah, apalagi berani menyampaikan haram musik, haram riba, bid'ah, perayaan maulid, Isra Mi'raj yang nggak ada anjuran dari Allah dan Rasul. Itu berat. Nah, di situ terkadang syaitan datang untuk membuat seorang dai, seorang syekh berpikir tidak sehat. Di saat dia seperti itu, ekonomi mungkin sedang bermasalah, ya.
ada cobaan dari Allah melalui internal, ya, godaan untuk berpindah itu sangat berat. Ya. Di sinilah kita mengetahui betapa ikhlasnya Imam Bukhari. Imam Bukhari itu pernah ditinggalkan oleh ahlus sunnah semuanya di masa itu, jemaah. Udah pernah belum anda ceritakan kisah Imam Bukhari di sini? Belum pernah ya? Singkatnya jemaah. Beliau pernah dianggap berakidah Jahmiyah. Apa Jahmiyah? Aliran sesat di masa Imam Ahmad yang mengatakan Al-Quran makhluk. Gara-gara ucapan beliau, lafzi bil Quran makhluk. Pelafatanku terhadap Al-Quran makhluk. Maksudnya suara aku ketika baca Al-Quran itu makhluk. Adapun Al-Quran kalamullah ghairu makhluk. Mendengar ucapan itu keluar dari mulut Imam Bukhari sebagaimana yang sampai kepadanya, maka tokoh Ahlus Sunnah di masa itu dan beliau adalah gurunya Imam Bukhari sendiri yang bernama Muhammad bin Yahya Az-Zuhli. Ini tokoh Ahlus Sunnah wal Jamaah di masa itu. Gurunya Imam Bukhari langsung mengeluarkan tahdir terhadap Imam Bukhari. Ribuan murid salafiyin Ahlus Sunnah menjauhi Imam Bukhari. Tidak ada yang mau belajar lagi kepada Imam Bukhari. Cuma satu murid, yaitu Imam Muslim yang nulis kitab Sahih Muslim. Cuma beliau sendiri yang masih setia dengan Imam Bukhari. Itu bagi sebagian ulama jamaah lebih mending dia hilang rumah, mobil, ya, jabatan daripada hilang murid. Ya, apalagi mereka yang berlezat-lezat dengan menyampaikan ilmu agama. Tidak ada yang tersisa kecuali Imam Muslim. Sementara di masa itu kalau mulai mau bergabung ada Khawarij, ada Mu'tazilah, ada Jahmiyah, ada Asy'ariyah, mudah aja. Kalau bahasa orang Medan tinggal banting setir. Kalau bahasa orang Jakarta apa? Tinggal balik badan, ya buang badan. Ya, panggung tempat lain masih banyak. Bahkan lebih menjanjikan dunianya. Akhirnya beliau pulang ke kampungnya. Sama gubernur setempat juga dibuat surat beliau nggak boleh ngajar, diboikot. Sampai-sampai beliau berdoa kepada Allah. Ya Allah, wafatkan aku dalam keadaan tidak berada di atas suatu fitnah. Ya. Allah kabulkan doa beliau dan Allah wafatkan beliau. Wafat dalam keadaan seluruh ahlus sunnah memboikot beliau. Seluruh salafiyin memboikot beliau kecuali Imam Muslim. Tetapi hari ini jamaah, siapa yang tidak kenal Imam Bukhari? Ada Muslim yang tidak mencintai Imam Bukhari hari ini? Hah? Muslim dengan berbagai penyimpangannya pun mencintai Imam Bukhari. Ya. Dan adakah yang mengenal Muhammad bin Yahya Az-Zuhli? Tidak ada kecuali para pelajar hadis. Mungkin dari kebanyakan antum baru hari ini dengar nama Muhammad bin Yahya Az-Zuhli. Dan beliau tentunya tokoh Ahlus Sunnah. Ya. Namun qaddarallahu wa ma syafa'al. Sikap beliau itu mungkin dibangun di atas apa yang sampai kepada beliau. Dan saking adilnya Imam Bukhari, beliau masih mau menyebutkan hadis yang beliau dapatkan dari Muhammad bin Yahya Az-Zuhli dalam Sahih Bukhari. Ketika beliau mengatakan haddatsani Muhammad, maka yang dimaksud di situ adalah Muhammad bin Yahya Az-Zuhli yang telah mentahdzir beliau. Yang karena tahdzirnya ribuan murid Imam Bukhari hilang dan tidak ada satupun salafi di dunia saat itu mau belajar kepada Imam Bukhari kecuali Imam Muslim. Tetapi beliau masih mau menyebutkan hadis yang beliau dapatkan dari Muhammad bin Yahya Az-Zuhli tersebut dalam Sahih Bukhari. Sementara Imam Muslim justru lebih marah kepada Imam Az-Zuhli daripada Imam Bukhari. Padahal beliau nggak kena tahdzir. Apa yang beliau lakukan ketika melihat Imam Bukhari ditinggalin oleh seluruh muridnya karena tahdzir Muhammad bin Yahya Az-Zuhli. Maka seluruh hadis yang pernah beliau dapatkan dari Muhammad bin Yahya Az-Zuhli. Karena Imam Bukhari dan Muslim walaupun Muslim muridnya Imam Bukhari. Tetapi mereka pernah bermurid bareng kepada beberapa guru. Di antaranya Muhammad bin Yahya Az-Zuhli. Semua hadis yang beliau dapatkan dari Muhammad bin Yahya Az-Zuhli beliau tuliskan kembali. Ya, di lembaran-lembaran kemudian beliau letakkan di atas seekor keledai, kemudian beliau kembalikan lagi, ambil lagi nih semua hadis-hadis yang telah Anda berikan kepadaku. Marah beliau karena guru tercintanya ditahdir yang tidak tepat dengan tahdir yang tidak tepat. Dikembaliin tuh hadisnya oleh Imam Muslim, sementara Imam Bukhari sendiri masih mau meriwayatkan hadis Muhammad bin Yahya Az-Zuhli dalam Sahih Bukhari. Tapi Imam Bukhari bertahan. Tetap bertahan di atas tauhid dan sunnah. Tidak pindah panggung. Udahlah gabung sama Sufi aja gue. Udahlah gabung sama Mu'tazilah aja. Sekalian aja lah sama Jahmiyah. Udahlah bareng Asy'ariyah saja. Udahlah gabung Khawarij aja.
Banyak insya Allah yang nampung ani, bahkan lebih banyak jamaah ani kalau ani pindah. Ya, boleh tetap bertahan di atas tauhid dan sunnah. Tidak menyuarakan kecuali tauhid dan sunnah. Nah, dan itu berat jamaah. Maka Allah berfirman, wa ja'alna ba'dakum li ba'dhin fitnah atasbirun. Kami akan jadikan sebagian kalian sebagai ujian terhadap sebagian yang lainnya. Akankah kalian bersabar? Banyak dai berpindah sebabnya terkadang ini jemaah. Anda mengenal beberapa orang yang sebelum dari background yang kita tahu bagaimana pernyataan dia awal-awal kenapa dia ya bisa seperti itu. Sebagiannya nggak tahan ya, menghadapi cobaan yang mirip seperti yang dihadapi oleh Imam Bukhari. Ya, ada masalah pribadi beberapa akhirnya begitu ada kesempatan dilihat ada panggung di sana lebih besar walaupun harus menyerang tauhid dan sunnah, sebagian orang rela pindah jemaah. Imam Bukhari tidak bertahan. Ya. Yang lebih berat dari ini apa yang terjadi di masa Nabi. Sahabat Nabi yang pernah diboikot 3 orang 50 hari 50 malam. Tidak boleh diajak bicara oleh setiap muslim di masa Nabi. Nabi pun gak boleh bicara dengan mereka. Mereka berikan salam gak boleh dijawab. Ya. Karena tidak ikut serta ke dalam perang Tabuk tanpa udzur syar'i. Siapa nama mereka jemaah? Makkah, singkatannya Makkah nama mereka. Mim Murarah, Kaf Ka'ab, Ha Hilal. Nama ayah mereka disingkat menjadi Akkah, Ain, Murarah bin Rabi', Kaf Ka'ab bin Malik, Kaf ujungnya. Ha Hilal bin Umayyah. Nama mereka siapa? Makkah. Yang pertama Murarah bin Rabi', yang kedua Ka'ab bin Malik, yang ketiga Hilal bin Umayyah. Diboikot 50 hari 50 malam. Oleh siapa? Oleh orang-orang yang sudah pasti masuk surga. Kalau diboikot oleh pelaku dosa malah kita senang. Ya kan? Atau diboikot oleh ikhwan akhir zaman. Enggak terus sedih. Ikhwan akhir zaman kok. Akhwat akhir zaman kok yang main boikot anti. Ini ente diboikot oleh Rasulullah. Diboikot oleh Abu Bakar, oleh Umar, oleh Uthman. Masuk ke Masjid Nabawi, ente beri salam, Nabi nggak mau jawab. Ya. Dan sangat menyedihkan Ka'ab bin Malik ketika bertemu dengan Abu Khaisamah. Ya. Sepupu beliau yang sangat mencintai beliau dan beliau cintai. Di dalam sebuah kebun. Berikan salam, tidak dijawab. Kemudian beliau bertanya, aku bertanya kepadamu dengan nama Allah, apakah kamu bersaksi aku ini orang yang beriman kepada Allah dan Rasulnya? Beliau pun gak mau jawab. Ada larangan dari Rasulullah. Dahsyat. Setelah itu ada perintah di 10 hari terakhir. Istri mereka tidak boleh. Ya, bareng mereka tidak boleh melakukan hubungan dengan istri mereka. Nah, luar biasa beratnya. Di dalam kondisi seperti itu datang cobaan yang luar biasa jamaah. Tahu apa cobaannya jamaah? Datang surat dari Raja Ghassan. Dari Syam kepada Ka'ab bin Malik. Apa bunyi suratnya? Kami telah mendengar berita anna sahibaka jafak. Kami mendengar berita engkau diperlakukan dengan cara kasar oleh sahabatmu, Rasulullah. Mari gabung kepada kami, aku akan bentangkan dunia untuk Anda. Kalau kita wah kesempatan ini, ya kan? Jadi ustadz sejuta umat, nambah jadwalnya. Ya. Tinggal bahas ya, berserang balik syirik bid'ah dan tinggal buat pernyataan saya taubat dari Wahabi. Oh, banyak yang nampung itu. Nah, yang mana? Ka'ab bin Malik sedang diboikot seperti itu. Datang surat dari Raja Ghassan. Ditawarkan dunia. Ta'al nuwasik, gabunglah kepada kami, aku akan berikan dunia. Raja yang menawarkan dunia. Apa yang dilakukan oleh Ka'ab bin Malik jemaah? Kata beliau, ini juga musibah. Dan apa yang beliau lakukan agar tidak terpikat dan tidak ya, tertipu dengan godaan tersebut, itu kertas langsung beliau bakar. Biar nggak tertipu, takutnya awalnya nolak, ya kan? 2-3 hari setelah itu pas buka surat itu mulai tertarik. Dibakar oleh beliau. Itu beratnya luar biasa itu jemaah. Sampai turun ayat dalam surat Taubah.
memuji mereka. Walaqad taballah, ya kan? Allah telah menerima taubat mereka. Sehingga ada seorang sahabat berteriak dengan suara yang sangat lantang dari jarak jauh. Wa absyir ya Ka'b bin Malik, berbahagialah engkau wahai Ka'b bin Malik. Bahkan setelah itu Nabi ketika bertemu dengannya, wahai Malik, berbahagialah engkau dengan sebuah hari yang lebih, dengan hari terbaik semenjak engkau dilahirkan oleh ibumu. Allah telah menerima taubatmu. Menunjukkan sikap Nabi tadi bukan karena pelampiasan, tetapi memang murni perintah Allah. Buktinya begitu Allah mengumumkan terima taubat mereka, Nabi sangat bahagia, berseri-seri wajahnya dan mengucapkan selamat, hari terbaik sepanjang hari engkau dilahirkan oleh ibumu. 50 hari 50 malam jamaah. Masuk Masjid Nabawi, gak ada yang ngobrol. Ente yang ngobrol, gak ada yang jawab. Assalamualaikum, langsung berpaling. Antum kasih assalamualaikum Pak, lari lagi ke sono. Antum masuk pasar Madinah, bubar KB, bubar semuanya. Kok KB? Bubar semuanya. Iya, bubar. Rasulullah, aku pandang-pandang wajahnya, aku curi-curi pandang di dalam salatku, kata Ka'b bin Malik, usariqun nazar, aku curi-curi pandang ke wajah Rasulullah. Begitu aku lihat beliau melihat dan beliau tahu aku melihat wajahnya, fa'arid anni, beliau langsung berpaling dari wajahku. Sedihnya gimana tuh? Kalau yang memalingkan wajahnya dari kita Abu Nawas, nggak bahas, sedih kita ya kan. Ini yang memalingkan wajahnya dari kita Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Gimana tuh sedihnya jemaah? Sudah dalam kondisi seperti itu, datang tawaran dunia dari Raja Syam yang bernama Malik Ghassan. Beliau tidak menerimanya, bahkan beliau bakar itu surat. Ingat firman Allah, wa ja'alna ba'dakum li ba'dhin fitnah atasbirun wa kana rabbuka basira. Kami akan jadikan sebagian kalian sebagai ujian terhadap sebagian yang lainnya. Akankah kalian sabar? Maka Anda katakan tadi, ujian dunia bagi sebagian ustadz, public figure secara umum, ya, itu terkadang lebih berat daripada selain ustadz. Dan cobaan dunia bukan selalu dengan harta, popularitas, ya, jamaah, ya, bertambahnya murid. Terkadang sebagian ulama itu karena saking cintanya pada ilmu, dia lebih baik hilang rumah, hilang mobil daripada hilang murid. Ya, karena betapa mereka bahagia dan merasa lezat ketika bisa mengajarkan ilmu. Bayangkan Imam Bukhari tadi, jemaah. Semua murid ribuan pergi, nggak ada yang tersisa kecuali Imam Muslim, cuma satu murid yang tersisa setelah ribuan murid. Sebelumnya belajar, itu berat ya, luar biasa. Tapi beliau tetap istiqamah, tidak mau pindah dari tauhid ke syirik, tidak mau menukarkan sunnah dengan bid'ah. Tetap beliau menyuarakan manhajus salaf. Tetap beliau menyuarakan tauhid, menyuarakan sunnah. Berikutnya yang terakhir, jamaah yang dimuliakan Allah. Karena kalau sudah mendengar kalimat terakhir, biasanya jamaah yang udah ngantuk langsung segar ya. Ustadz udah bilang yang terakhir, yang tidur langsung bangun tuh biasanya. Pada faedah yang terakhir bisa jadi membutuhkan waktu untuk menjelaskannya 1 jam lagi. Baik. Yang terakhir jamaah yang dimuliakan Allah, sifat mereka ya, adalah mu'anidil haq. Mereka menolak kebenaran ya, karena sombong. Mana'lil khair, menahan dirinya atau orang lain untuk melakukan kebaikan. Itu yang ketiga. Yang keempat, annahu ma'a mani'ihi lil khair mu'tadin 'alan nas. Sudah dia memiliki 3 sifat itu, dia juga memiliki sifat mu'tadin. Suka melakukan perbuatan yang melampaui batas terhadap manusia. Zalim terhadap harta, kehormatan atau darah manusia. Yang kelima, annahu murib. Dia orang yang memiliki keraguan-raguan, tidak yakin terhadap apa yang Allah dan Rasulnya sampaikan. Dan ingat jamaah, sebuah kaidah, tidaklah seseorang meragukan apa yang Allah dan Rasulnya sampaikan kecuali hidupnya penuh di dalam keraguan-raguan. Coba antum buka awal-awal surat Al-Qaf. Ya. Fahum fi amrin marij. Sebelumnya Allah mengatakan apa? Bal kadzabu bil haqqi lamma ja'ahum. Bahkan mereka mendustakan kebenaran setelah datang kepada mereka. Fahum fi amrin marij. Maka mereka berada di dalam perkara kondisi yang terpuruk, gelisah, enggak pernah tenang, enggak pernah bahagia, enggak pernah stabil hidupnya. Walaupun dunia beserta isinya terbentang di depannya. Itu kehidupan setiap yang menolak kebenaran dan tidak percaya kepada berita Allah. Tidak pernah tenang hidupnya.
lihat ada orang kafir yang tenang damai hidupnya. Enggak jamaah. Berpindah dari satu pantai ke pantai yang lain. Bosan dari pantai ini cari pantai lain lagi. Ya, bosan dari pantai pindah ke gunung. Ya, bosan di gunung pindah lagi ke diskotik. Ya, bosan dengan perizinahan pindah ke narkoba. Ya, bosan dengan narkoba nggak bisa membahagiakan pindah ke musik supaya setelah masuk ke dalam dunia musik juga tidak bisa menenangkan hatinya sampai sebagian mereka berujung dengan bunuh diri. Tapi Muslim jamaah, ya, untuk mencari kebahagiaan nggak harus ya liburan ke pantai. Tapi orang kafir coba lihat jemaah, 6 bulan kerja, 6 bulannya foya-foya. Seakan 6 bulan itu hidupnya selalu sengsara. Muslim ya tidak harus, bukan nggak boleh. Tidak harus mencari ketenangan itu dengan naik pesawat ke mall, ke pantai, trekking, main sepeda, ya, mandi loh. Tidak harus, saya tidak mengatakan tidak boleh. Kenapa? Karena tidak ada yang lebih membahagiakan hati mereka selain ketika mereka bisa dekat dengan Allah Subhanahu wa taala, terutama ketika mereka sedang di dalam salat. Makanya tidak ada dalam kamus Muslim frustasi, stres, galau, gelisah. Ya, nggak ada di dalam kamus mereka itu. Walaupun mereka mengalaminya seketika itu hilang, tidak, mereka mengucapkan Allahu Akbar. Seketika kelisahan, kegalauan, kegundah gulanan itu hilang. Tatkala mereka salat, tatkala mereka baca Al-Quran, tatkala mereka duduk di kajian, tatkala mereka tahajud. Ya. Ikhwani al-kiram wa akhwati al-karimat. Kemudian yang kelima, yang keenam Allah katakan musyrik billah. Setelah mereka memiliki kriteria-kriteria yang buruk tersebut, 5 kriteria tadi, mereka memiliki kriteria dan sifat yang keempat, yaitu melakukan kesyirikan kepada Allah. Berkumpullah pada mereka kejelekan di atas kejelekan. Ini 3 sifat penghuni neraka yang Allah sebutkan di dalam surat Qaf. Dan insyaallah ta'ala pada pertemuan berikutnya, jika Allah masih panjangkan umur kita, kita akan membaca beberapa sifat penduduk syurga yang Allah sebutkan di dalam surat Qaf. Jika waktu masih tersisa, saya persilahkan jika ada kritikan, masukan atau hal lainnya yang ingin disampaikan. Nah, silakan. Nah, Nabi Ayub. Allah sembuhkan atau Allah jadikan dia muda lagi, Ustaz? Masya Allah. Abang pengen muda lagi kayaknya. Enggak. Ya. Terus yang kedua, Ustaz, ada sempat saya baca katanya Imam Yahya Zuri ini dia hasad kepada Imam Bukhari. Makanya dia fitnah. Sebenarnya Imam Bukhari nggak mengucapkan itu karena kajiannya dia semenjak Imam Bukhari datang sepi gitu katanya. Nah. Udah? Udah. Barakallahu fiik. Barakallahu. Yang pertama, semoga Allah berikan kesembuhan yang segera dan sempurna buat abang. Amin. Barakallahu fiik. Terkait Nabi Ayub, apa sebabnya beliau sembuh? Allah sebutkan di dalam beberapa ayat, khususnya dalam surat Sad. Baca surat Sad, ayatnya ada berapa? Lupa, jelas di halaman pertama Allah mengatakan, Urkud birijlik, hada mughtasalun baridun wa syarab. Allah perintahkan Nabi Ayub untuk berikhtiar. Yaitu dengan menempukkan kakinya ke tanah, maka keluarlah air. Kemudian air itu beliau gunakan untuk mandi, maka sembuhlah kudis bagian luar, wasyarab, dan meminum. Dan beliau meminumnya, maka sembuhlah kudis bagian dalam. Karena Nabi sebutkan kudis yang menimpa Nabi Ayub itu luar dalam. Tidak ada yang tidak tersentuh kudis kecuali jantung. Kebayang gak itu sakitnya gimana tuh? Hah? Kita kena alergi gatal biasa aja gak bisa tidur malam ya mah. Ini kudis ya mah. Bukan sekedar nanah lagi yang keluar, belatung keluar, copot dagingnya ya. Dan Nabi sebutkan luar dalam kena kudis. Yang tidak tersentuh kudis cuma jantung doang. Gak kebayang tuh bagaimana beratnya Nabi Ayub. Dan tidak kebayang bagaimana setianya istri beliau 8 tahun bekerja. Tidak keluar rumah kecuali untuk cari makan minum tuh Nabi Ayub. Gak kebayang setia. Makanya kalau punya istri setia jamaah ya. Antum jangan ketika udah sukses, udah kaya dikit langsung antum mikir yang aneh-aneh. Ya, KDRT dan sebagainya, ya. Baik, itu sebabnya beliau sembuh. Meminum air yang keluar dari bumi yang beliau injak sudut bumi tersebut atas perintah Allah. Apakah jadi muda lagi? Wallahu alam, ana belum tahu itu. Apakah beliau menjadi muda lagi? Wallahu alam. Ya, ana belum tahu. Hadis Anas bin Malik yang disebutkan oleh Ibnu Jarir tidak ada penyebutan beliau menjadi muda lagi. Tetapi disebutkan beliau sembuh total. Apakah menjadi muda lagi? Jawabannya wallahu alam la adri. Wallahu alam. Bukan tidak ada. Ana mengatakan wallahu alam la adri.
Apa yang tidak kita ketahui lebih banyak daripada. Tapi insya Allah akan Ana coba cari tahu nanti. Adapun apakah Muhammad bin Yahya Az-Zuli mentahdir al-Imam al-Bukhari karena beliau jahat, Ana belum pernah mendengar kalimat ini ya dari para ulama yang menceritakan kisah ini. Karena sepertinya ketokohan Muhammad bin Yahya Az-Zuli ya terlalu mulia untuk kita nisbatkan kepadanya sifat yang seperti ini. Walaupun beliau manusia bukan malaikat ya. Karena para ulama ketika menyebutkan nama Muhammad bin Yahya Az-Zuli semua mereka memuji ya. Beliau adalah tokoh yang membela sunnah di masa itu. Beliau menjadi tamengnya ahlus sunnah saat itu dari akidah Jahmiyah. Tetapi yang Anda dengar dari beberapa para ulama, saking tegasnya beliau terhadap akidah Jahmiyah yang baru selesai. Karena memang ahlus sunnah memiliki trauma yang luar biasa tentang akidah Jahmiyah ini. Imam Ahmad saja dipenjara selama 3 periode gara-gara akidah Jahmiyah menjadi undang-undang dasar negara saat itu. Karena beliau tidak mau mengucapkan Al-Quran makhluk, beliau pun dipenjara selama 3 periode dan tidak dikeluarkan kecuali seluruh tulang rusuknya sudah patah dan hancur. Sebagian ulama ada yang dibunuh. Ya, sebagian ada yang mengucapkannya terpaksa. Nah, begitu datang Al-Wathiq billah, presiden yang keempat, periode yang keempat atau Al-Mutawakkil, Al-Wathiq. Ya, sebelumnya kan Ma'mun, kemudian Mu'tasim, kemudian Al-Mutawakkil, kemudian Al-Wathiq billah. Barulah Imam Ahmad dan ulama sunnah lainnya dimuliakan dan akidah keluaran makhluk tadi tidak lagi dijadikan undang-undang dasar negara. Maka begitu Imam Bukhari mengeluarkan pernyataan yang menurut Imam Yahya Az-Zuli itu ucapan yang mengambang dan bisa membuka pintu akidah Jahmiyah lagi setelah tertutup, maka beliau bersikap tegas. Ya, demikian penjelasan yang Anda dapatkan dari beberapa para ulama baik dari buku-buku maupun ulama yang kita duduk langsung belajar kepada mereka ketika di Yaman atau di Saudi, wallahu alam. Di sini ada pertanyaan Ustaz izin bertanya, terkadang tidak ingin marah tetapi terkadang tidak ingin marah tetapi tiba-tiba ada yang bikin marah. Ya memang marah itu karena ada yang membuat marah. Kalau marah tiba-tiba malah nggak normal. Iya kan? Masa marah sama kucing lewat. Ketika baca ta'awud dan berbareng masih marah juga. Itu nasihatnya ya, bimbingan Nabi ta'awud ya kan? Kemudian masih marah juga sedang duduk, sedang berdiri duduk. Masih marah juga berbaring, masih marah juga wudhu, masih marah juga salat. Insya Allah nggak mungkin kan lagi salat marah-marah. Nggak mungkin, minimal sedang salat nggak marah. Pasti selesai salat hati lebih tenang. Hubbiba ilayya minad dunya at-tib wan nisa wa ju'ilan qurratu aini fi shalah, kata Nabi. Allah berikan cinta di dalam hatiku terhadap dunia dan kaum wanita. Tetapi ketenangan jiwaku itu ada ketika aku sedang di dalam salat. Salat. Nah, barakallahu fiik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Ibu. Izin bertanya Ustaz. Semoga Allah menjaga para ulama, ustadz dan keluarga kaum mukminin dan semua jemaah di sini. Bimithlihi wa ziyadah. Amin. Apaan Ustaz? Di sini saya ada masalah. Anak saya seorang dokter, mempunyai suami dan seorang anak. Tapi di lain pihak suaminya tidak bekerja Ustadz. Dan mereka bertiga hidup dengan saya gitu loh, dengan mertua pihak istri. Nah, karena anak saya seorang dokter tadi kan suaminya tidak membolehkan Ustadz untuk bekerja. Karena kan katanya kan dalam hukum Islam seorang istri tidak boleh bekerja. Nah, sedangkan saya kan menuntut anak saya untuk bekerja. Yang ingin saya tanyakan, apakah dalam hal ini saya berdosa Ustadz secara syariat karena menyuruh anak saya bekerja. Sedangkan di lain pihak kan suaminya tidak bekerja dan tidak memberikan nafkah. Syukran Ustadz, syukran. Jazakallah khairan. Baik, barakallahu fiik. Yang pertama kita berdoa kepada Allah agar Allah memberikan yang terbaik buat rumah tangga anak ibu. Semoga Allah menciptakan sakinah, mawaddah dan rahmah di dalam rumah tangga anak keturunan ibu dan semua kaum muslimin dan memberikan harta yang berlimpah ruah lagi berkah dan halal ya. Tentunya ini masalah rumah tangga yang telah disebutkan kasusnya. Tentunya dalam bab ini secara vonis benar salah dan mengambil sebuah keputusan memang lebih baik itu ke mahkamah agar kita tidak salah vonis. Namun yang bisa dilakukan oleh seorang ustadz ketika disampaikan kepadanya tentang rumah tangga adalah nasihat atau menjawab secara kedudukan syar'i. Ya. Maka Anda katakan sebagai berikut. Yang pertama, yang wajib mencari nafkah di dalam Islam adalah laki-laki.
Para ulama menyebutkan andai kata seorang wanita konglomerat dan si suami kolong melarat, tetap yang wajib nyari uang bayar kontrakan itu suami. Yang wajib nyari uang untuk menyediakan makan, minum, pakaian, bayar SPP anak itu si suami, bukan si istri. Dia tidak wajib memberikan beras, beli untuk operasional rumah tangga mereka. Ya, karena di dalam Islam yang wajib bekerja laki-laki. Nah, yang wajib bekerja adalah laki-laki. Oleh karenanya seorang laki-laki kalau istrinya punya penghasilan dia nggak boleh menyentuhnya. Istrinya punya penghasilan 100 juta sebulan. Dia penghasilannya 10 juta. Dari 10 juta itu dia harus bagi lagi ke istrinya sebagai nafkah. Nah, makanya dari awal Islam membolehkan seorang laki-laki melarang istrinya tidak bekerja karena itu sudah berada dalam kuasanya. Kalau istri bekerja dia nggak boleh nyentuh uang istri. Kecuali istri memberinya dengan ketulusan dari hatinya. Nah dalam hal ini kalau memang seperti yang beliau sebutkan suami nggak bekerja, suami nggak punya penghasilan, ya kemudian si istri punya penghasilan, punya bekerja, namun dia melarangnya, ini nggak boleh. Sudah benar sikap ibu, membolehkan. Ibu dalam hal ini sebenarnya bukan menyuruh istri berdurhaka sama suaminya, tetapi menyuruh istri untuk menyelamatkan dirinya dan anak-anaknya dari kelaparan. Dan tidak benar Islam melarang wanita kerja. Islam membolehkan wanita kerja di luar rumah dengan syarat-syarat dan ketentuannya. Ya, tidak safar tanpa mahram, ya kan? Dan tidak ada hal yang membahayakannya, ya. Apalagi menjadi seorang dokter, ya. Di masa Nabi sebagian sahabiah bahkan ummahatul mukminin ada yang menjadi perawat mujahidin di medan jihad. Apalagi masalah kebutuhan, ya. Seseorang butuh untuk makan minum, butuh tempat tinggal. Maka andai kata suami yang melarang istrinya bekerja, secara hukum dia punya hak melarangnya. Namun dalam kondisi dia tidak punya pekerjaan dan tidak bisa memberikan nafkah, ya, makanya di dalam Islam kita nggak menganjurkan yang sedang terjadi, ya. Tapi dalam bab talak disebutkan dalam bab talak dan khulu, di antara alasan seorang wanita boleh menggugat cerai suaminya itu adalah suaminya itu sudah tidak mampu memberikan nafkah kepadanya. Karena itu salah satu dari kewajiban utama dalam pernikahan. Walaupun suaminya bagus akhlaknya, bagus agamanya, dia makhluknya dia tidak berdosa. Kenapa? Karena wanita butuh dinafkahi bukan menafkahi. Ya. Wanita itu dinafkahi bukan menafkahi. Ya. Bahkan di dalam Islam pernah terjadi di masa Nabi seorang wanita menggugat suaminya cerai pada suaminya sahabat Nabi. Dia datang kepada Nabi mengatakan, ya Rasulullah aku tidak benci kepada suamiku karena agama dan akhlaknya. Artinya agamanya bagus, gimana gak bagus sahabat Nabi. Akhlaknya bagus, cuma khawatirnya setiap kali aku memandang wajahnya, aku jadi istri yang durhaka kepadanya. Maksudnya apa? Tidak tampan, tidak ganteng, cuma bahasa beliau sopan. Cuma khawatir kalau aku melihat wajahnya, aku tidak taat dan patuh kepadanya. Bolehkah aku khulu? Nabi katakan, kembalikan mahar yang telah dia berikan berupa kebun itu. Karena rumah tangga tentang kenyamanan, tentang ketenteraman, tentang nafkah. Bagaimana kita memaksa seorang wanita untuk bertahan bersama suami yang tidak mampu memberikannya nafkah? Secara tidak langsung kita meminta dia bertahan hiduplah lapar. Allah saja tidak mewajibkannya. Ya, kita tidak menganjurkannya, ya. Kita menjawab secara hukum. Wailah kalau seorang istri bersabar melihat mungkin suami bukan gak mau kerja tapi belum punya pekerjaan, sedang berusaha bukan karena malas. Ya tentunya setia dong. Masa sama suami gak setia, sama orang biasa aja kita setia. Sama kawan sekolah aja setia. Masa sama suami gak setia, ya kan? Lihat istri Nabi Ayub tadi. Tetapi jamaah dimuliakan Allah, ya, di dalam Islam demikian. Maka apa yang ibu lakukan insya Allah tidak keliru. Karena lebih menyelamatkan anak ibu dan cucu ibu dari kelaparan. Nanti kalau memang suami yang udah punya pekerjaan, punya penghasilan yang cukup, ya semestinya, maka silahkan istrinya dilarang bekerja. Justru di dalam Islam sebagai bentuk pemulihan terhadap wanita, mereka tidak perlu kerja lagi. Karena apa yang telah mereka lakukan, mengandung, melahirkan, menyusui, demi Allah itu lebih berat dari apa yang dilakukan oleh suami di dalam pekerjaannya. Dunia beserta isinya diberikan oleh suami yang kepadanya, itu belum membayar itu semuanya. Logikanya jamaah, bayangkan loh. Kita udah minta istri kita mengandung, kita nyuruh dia melahirkan, nyuruh dia menyusui, nyuruh dia masak, kita suruh kerja lagi cari uang. Sekejam itukah kita? Nah,
Ini kita nggak punya pekerjaan, nggak punya uang. Dia berusaha untuk menyelamatkan kita dan anak kita dari kelaparan, malah kita larang. Ya, sementara solusi tidak ada. Ya, fattaqullaha mastata'tum. Yang terakhir di sini, Ustadz, saya pernah dengar dari salah satu Ustadz bahwa kurban dengan domba itu lebih afdal daripada daging sapi. Ya, tapi saya juga pernah dengar dari Ustadz yang lain bahwa yang lebih besar nilainya sapi adalah lebih besar pahalanya. Jadi mana yang benar? Ya, bagus kurban domba atau sapi? Kalau sapinya 1 ekor lebih bagus sapi. Karena itu masuk awal budina. Ya, sebagaimana onta 1 onta lebih afdal. Apa buktinya 1 ekor sapi lebih afdal daripada 1 ekor kambing? Hah? Buktinya sapi bisa berserikat 7 orang. Ya, kambing nggak bisa berserikat untuk 7 orang. Yang kedua, di antara tujuan utama dari hewan kurban ini selain membuktikan cinta kita kepada Allah adalah wa at'imul qani'a wal mu'tar, memberikan makan kepada fakir miskin. Arti dilihat manfaat menjadi sebuah penilaian. Nah, tetapi jika dibandingkan 1 ekor kambing dengan 1/7 sapi, jelas 1 ekor kambing lebih afdal. Karena jika bakal hewan kurban itu memang kambing Ismail batal disembelih dan Allah gantikan dengan seekor kambing. Wa hadainahu bidzibhin azim. Cukup Ibu? Cukup ya. Baik, kita cukupkan sampai di sini, lebih dan kurangnya ana mohon maaf. Mudah-mudahan kita tidak keluar dan tidak bubar dari kajian kecuali Allah telah mengampuni dosa-dosa kita. Tidak ada dari kita dan seluruh kaum muslimin yang sedang sakit kecuali Allah berikan kesembuhan yang segera dan sempurna. Tidak ada yang masih terlilit hutang kecuali Allah lunaskan hutangnya. Tidak ada yang sedang diuji rumah tangganya kecuali Allah memperbaikinya dan menciptakan sakinah, mawaddah dan rahmah di dalamnya. Tidak ada dari ikhwah kita yang masih berstatus jomblo atau bujang lapuk kecuali Allah anugerahkan untuknya seorang istri yang salihah dan jamilah. Tidak ada dari akhwat dan ummahat kita yang masih berstatus single atau single senior kecuali Allah anugerahkan untuknya seorang suami yang saleh, yang tampan, yang kaya dan ideal serta menuntunnya ke surga Allah. Dan mudah-mudahan kita semua yang sudah punya 1 istri ini, semoga Allah tambahkan kita semua akhlakul karimah, kesetiaan dan kelemah lembutan kita terhadap istri dan anak-anak kita. Amin ya rabbal alamin. Innahu waliyyu dzalika wal qadiru alaihi wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.